Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya ta'lim wa ta'lim wa naf'al bi kitabatillahi wa kitabatillahi hatta tamassaku bi kitabillahi wa rasulillah wa ma'alim wa nafa'al fa'ina atana min rabbil alamin. Kita surat Al-Anfal ya? Ya, Zaki. Ya. Ada pertanyaan terkait yang sebelumnya? Enggak ada. Insyaallah. Ya, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu surat Yas'alunaka 'anil Anfal. Maka yang perlu dipahami pertama kali apa itu makna daripada Al-Anfal itu. Al-Anfal tentu saja dia jamak daripada anak. Artinya apa? Ziyad, tambahan. Ya'lam anna an-nafla huwa ziyadatu fil lughati 'ala al-qadri al-mustahil. Artinya tambahan secara bahasa atas kadar yang seseorang tersebut berhak mendapatkan kadar tersebut. Wa minhu an-naflu. An-naflu yakunu min al-imam bis-saraya allati tataqaddamu al-jaysh al-a'zam min wa yakuna li sariyati lahum ar-rubu' ba'da al-khumus. Jadi ini permasalahannya adalah tentang ketika dalam keadaan berperang, yaitu masalah ghanimah. Jadi naflu itu adalah berada di luar daripada ghanimah. Jadi ghanimah bagi kaum muslimin berapa? Pembagian ghanimah bagaimana? Ini pertama kali. Ghanimah itu bagaimana cara pembagiannya? Dan kapan dia dibagi? 1/5 deh. Ya, 1/5. 1/5 dibagi setelah. Dia dibagi 5. Ya. Dia dibagi 5 dulu. Nah, kan? Maka ghanimah itu dikumpulkan dulu baru bisa dia dibagi. Maka sebelum dia dikumpulkan itu belum bisa dibagi. Nah, ketika sudah dikumpulkan maka dia dibagi menjadi 5 bagian. Jadi dibagi menjadi 5 bagian. Maka 1/5 itu sudah ada ketentuannya dalam nas Al-Quran. Itu nanti akan kita bahas untuk siapa saja, yaitu lillahi wa rasul dan Allah, Rasul dan lain-lain. Adapun 4/5 bagian yang lain itu siapa? Yang 1/5 tadi sudah dikeluarkan, tinggal 4/5. 4/5 itu siapa? Qoroba Kan, yaitunya untuk orang yang berperang. Jadi 1/5 itulah nanti yang akan dibagikan kepada miskin, kepada nabi dan segala macamnya. Adapun 4/5 itu dibagikan kepada orang yang berperang, yaitunya orang yang rajil atau orang yang berjalan saja mendapatkan 1/5, sedangkan orang yang faris itu mendapatkan 3/5. Mendapatkan 3/5. Jadi itu cara pembagian daripada ghanimah. Maka Al-Anfal ini di luar daripada yang itu. Ya, di luar daripada hal tersebut. Jadi diantaranya Al-Anfal ini atau naflu itu dikatakan oleh pemimpin kepada para prajurit itu untuk membangkitkan semangat bahwa kalian sudah punya jatah 1/5, ya, sudah punya jatah, sudah jelas jatahnya, namun tetap dibagikan menjadi 4/5, kan 1/4. Awalnya tadi kan 1/5, sekarang beliau jadikan 1/4. Tambah banyak apa tambah sedikit? Banyak. Ya, yang awalnya dibagi 5 sekarang jadi 4, maka berarti menjadi lebih banyak. Itu yang dinamakan dengan an-naflu. Atau ada juga yang mengatakan bahwa naflu itu maksudnya adalah harta-harta yang didapatkan sebelum ghanimah itu dikumpulkan. Sebelum ghanimah itu dikumpulkan. Contohnya dapat pedang kan, ketika berperang lalu mengalahkan lawan lalu kita dapat pedangnya. Maka pedang tersebut boleh diambil. Dapat baju perang, maka baju perang tersebut boleh diambil. Artinya harta-harta yang memang bisa kita ambil sebelum harta-harta tersebut dikumpulkan. Itu yang dinamakan dengan naflu. Ya, atas perbedaan pendapat. Aw yaqulu man asaba sahman fahuwa lahu. Orang yang mendapatkan suatu saham atau suatu bagian, maka bagian tersebut adalah untuknya. Contohnya dia dapat pedang, maka untuk dia. Itu salah satu contoh daripada an-naflu juga. Ala wajhil hasti 'ala al-qitali wa tahriyati 'ala al-adu. Yaitu sebagai perangsang atau penyemangat untuk berperang dan mengalahkan musuh. Begitu dia yaqulu man qatala qatilan falahu salabuhu. Orang yang membunuh seseorang, maka baginya salabuhu, yaitu pakaian perang. Maka dia berhak untuk memperdapat hal tersebut. Fa amma ba'da ihrazil ghanimati fala yajuzu lahu ayyun falau ayyunafila syai'an min nasibil wa yajuzu lahu ayyunafila minal khubus. Adapun setelah dikumpulkan, jadi tadi yang boleh memberikan naflu tadi itu adalah
imam atau pemimpin. Nah, kalau seandainya harta ghanimah itu sudah dikumpulkan, maka si pemimpin tidak berhak lagi memberikan an-naflu tadi. Dari harta yang mana? Dari harta yang 4/5. Ya, dari harta yang 4/5, yang mana 4/5 tersebut merupakan jatah daripada tentara. Itu sudah bagian mereka, maka imam nggak berhak lagi untuk membagi-bagi hal tersebut. Nah, ini dilebihkan ke sini, ini tidak boleh lagi. Tapi boleh bagi imam wa yajuzu lahu ayyunafila min al-khumus. Boleh bagi imam untuk membaginya dari yang 1/5 yang sudah dikeluarkan di awal. Nah, yang mana 1/5 tersebut salah satunya adalah jatah daripada imam atas suatu pendapat. Nah, maka itu diperbolehkan bagi dia untuk memberikan nafilah dari hal tersebut. Adapun dari yang 4/5 itu tidak diperbolehkan lagi sama sekali. Wa qad ikhtalafa fi sabab nuzul. Masuk kita kepada sabab nuzul. Jadi apa yang menyebabkan ada surat Al-Anfal ini? Kenapa harus dijelaskan atas bolehnya hal tersebut? Yaitunya adalah riwayat daripada Sa'ad bahwa sungguhnya berkata dia, asabtu yawma badrin sayfan. Aku memperoleh pada perang Badar suatu pedang. Fataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu nafilni. Wahai Rasulullah, berikan pedang ini kepadaku, atau tambahkan pedang ini pada bagianku dalam ghanimah. Faqala ba'hu min haitsu akhadta. Letakkan di mana kamu ambil, kata Rasulullah. Jangan diambil. Fanazala qawluhu yas'alunaka 'anil anfal. Oleh karena itu barulah turun perkataan Allah yas'alunaka 'anil anfal. Qala fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idhhab khudh sayfaka. Lalu dipanggil lagi oleh Rasulullah setelah turun ayat tersebut. Lalu dikatakan oleh Rasulullah pada saat idhhab khudh sayfaka. Nah, pergilah dan ambil pedangmu kembali. Bahwa pedang tersebut sudah berhak untuk menjadi miliknya. Maka ini menjadi landasan ayat tersebut atau menjadi asbabun nuzul ayat tersebut. Oleh karena itu diperbolehkan mengambil seumpama pedang itu atau hal-hal yang kita dapatkan sebelum ghanimah itu dikumpulkan. Adapun sudah dikumpulkan tidak boleh. Wa bi an Ibnu Abbas annahu qala yas'alunaka 'anil anfal. Al-anfal hiya al-ghanaim allati kanat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassatan laysa li ahadin fiha syai'. Jadi ada lagi pendapat lain bahwa yang dikatakan dengan Al-Anfal itu adalah ghanimah-ghanimah yang milik Rasulullah SAW terkhusus, yang tidak memiliki akses kepada hal tersebut siapapun. Yaitu adalah bagian daripada 1/5. Jadi Rasulullah mendapat berapa? 1/5 ya. Rasulullah dapat 1/5. Namun 1/5 tersebut dibagi-bagi lagi nanti ya. Bukan seluruhnya untuk Rasulullah. Ya. Maksudnya 1/5 itu nanti dibagi 5 lagi. Jadi 1/5 dari 1/5 itulah yang milik Rasulullah. Ya kan? Jadi kan tadi ada satu ghanimah. Ghanimah itu dibagi 5, 1/5 dikeluarkan. Nah, yang 1/5 yang sudah dikeluarkan ini dibagi 5 lagi. Nah, 1/5 dari yang 1/5 itu itulah yang milik Rasulullah. Nah, 4/5 dari yang 1/5 itu ada lagi bagian-bagiannya nanti. Ada untuk zawil qurba, ada untuk orang miskin. Nah, jadi itu ada pembagian-pembagian yang lain. Jadi yang milik Rasulullah adalah al-khumus, namun khumus 1/5 daripada 1/5. Itu yang milik Rasulullah SAW. Summa anzalallahu ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Jadi oleh karena itu diturunkanlah ayat ini. Ayat yang lain lagi ya, yang akan kita bahas sesudahnya. Wa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tuhallal ghanaimu liqaumin sawwada ru'usa qablakum kanat tanzilu narun minas sama'i fata'kulaha falamma kana yawm badrin asra'a an-nasu fil ghanaim fa anzalallahu ta'ala laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim. Jadi ini cerita yang lain lagi bahwa diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa ghanimah itu sebenarnya bagi umat-umat sebelum umat Islam itu tidak dihalalkan sama sekali. Ya, bagi orang-orang yang mengalahkan musuhnya ketika nabi-nabi sebelumnya itu tidak dihalalkan ghanimah. Karena ketika telah mendapatkan harta rampasan perang lalu turun api dari langit dan membakar seluruh harta rampasan perang tersebut. Nah, namun di umat Islam dikhususkan. Oleh karena itu Allah turunkan ayat beliau yaitunya laula kitabun minallahi sabaqa, jikalau bukan karena sudah ketentuan daripada Allah yang telah berlaku lamassakum fima akhadhtum adzabun adzim, sungguh kamu akan mendapatkan azab yang sangat pedih terhadap apa yang telah kamu ambil. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Oleh karena itu Allah katakan makanlah dari apa-apa yang telah kamu ambil daripada ghanimah itu halalan thayyiban. Nah, jadi itu terkhusus untuk kita umat Islam diperbolehkan untuk mengambil ghanimah. Adapun umat sebelumnya tidak diperbolehkan.
banyak sebenarnya kekhususan umat Islam ini. Ya, alhamdulillah kita di umat Islam. Kalau enggak umat sebelumnya azabnya langsung kontak ya, dibayar tunai. Bukan di Indonesia, di dunia kena, di akhirat kena pula. Nah, sedangkan kita diundur sampai di akhirat. Cuma nggak tahu bisa ini di akhirat lebih tinggi lagi ya. Tapi di dunia itulah kumpulan kita banyak daripada umat-umat sebelumnya. Warawu an Ubadah bin Samit wa Ibnu Abbas وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل يوم بدر أنفالا كثيرة مختلفة وقال من أخذ شيئا فهو له. Jadi diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan anfal yang banyak atau lebih daripada harta rampasan perang itu kepada orang-orang. Lalu beliau berkata, seseorang yang mengambil sesuatu maka sesuatu tersebut adalah miliknya. Waqtarafat as-sahabatu faqala ba'duhum nahnu hamaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena Rasulullah berkata demikian, terjadilah khilaf di antara para sahabat. Jadi di dalam medan perang itu ada yang menjaga Rasulullah, ada juga yang pergi berperang memenggal musuh. Nah, sehingga mereka merasa mana yang lebih berhak mendapatkan, orang yang menjaga Rasulullah atau orang yang membunuh musuh ke sana. Nah, oleh karena itu banyak terjadi perbedaan pendapat. Jadi kata sebagian sahabat mengatakan, nahnu hamaina Rasulullah. Kami menjaga Rasulullah. Wa kunna rida'an lahu. Dan kami menjadi tameng bagi Rasulullah itu. Wa qala qaumun nahnu qatalna wa akhadna. Ya, kalian menjaga Rasulullah, tapi kami yang memerangi dan kami yang mengambil harta tersebut. Kami yang mengambil rampasan tersebut, ya kan? Falamma ikhtalafna wa sa'at akhlaquna intaza'ahu Allahu min aydina wa ja'alahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala banyak perbedaan kami sehingga buruk akhlak kami, gara-gara hal tersebut, ini kata para sahabat, maka intaza'ahu Allahu min aydina. Oleh karena itu Allah angkat ghanim atau anfal itu dari tangan-tangan kami. Artinya tidak berhak lagi kami untuk mendapatkan anfal tersebut. Padahal sebelumnya Rasulullah sudah bagi-bagi. Ini silakan ambil, kan? Siapa yang mendapatkan sesuatu dia untuknya. Nah, tapi karena perbedaan tersebut, Allah jadikan hak tersebut semuanya milik Rasulullah. Faqassamahu ghairal khumus. Maka membagilah Rasulullah SAW selain daripada khumus yang sudah dikasih. Wa kana fi dzalika taqwa wa ta'atu Rasulillah. Wa kana fi dzalika taqwa wa ta'atu Rasulillah. Wa salaha dzatil baini liqaulihi ta'ala yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Maka oleh karena itu hanya Rasul yang berhak untuk membagi-baginya. Jadi tidak berhak lagi kita mengambil apa yang kita dapatkan lalu untuk kita, tidak. Tetapi Rasul yang membagi-baginya atau imam yang berhak untuk membaginya. Jadi kalau dapat harta rampasan perang, kalau ingin nafilah itu atau ingin dapat anfal itu, maka pemimpin yang membagi-baginya agar tidak terjadi perbedaan pendapat sebagaimana yang terjadi pada zaman sahabat. Dan hal tersebut jelas dari ayat yang mengatakan fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Ya. Qulil anfalu lillahi war rasul. Ini yang menyebabkan ayat ini turun, bahwa anfal itu milik Allah dan milik Rasul, bukan milik kalian. Maka yang berhak terhadap anfal itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainakum. Dan berdamailah kalian di antara kalian. Itulah yang menyebabkan ayat ini turun. Faqala sallallahu alaihi wasallam liyuradda qawiyul muslimina ala dhaifihim. Yaitunya supaya bisa orang-orang kuat itu untuk melindungi orang-orang lemah daripada orang-orang muslimin. Jangan nanti kalau seandainya terserah dia yang mengambil, terserah kaum muslimin yang mengambil, maka bisa jadi semena-mena. Orang yang kuat mengambil lebih banyak daripada orang yang lemah. Maka untuk melindungi hal tersebut, maka hak daripada anfal itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Walaupun sebenarnya sebelumnya tidak, ambil, terserah ambil. Kalau seandainya kalian mendapatkannya maka ambil. Tapi karena ada perbedaan di antara para sahabat, maka turunlah ayat ini untuk mengatur hal tersebut. Wa bayyana Allah Ta'ala anna dzalika mimma yadhharu bihi iman wa annahu la yajiduna fi anfusihim harajan bima qada bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima Rasulullah Ta'ala fa huwa ma'na qawluhu in kuntum mu'minin. Jelaskan. Qala Ar-Razi wa hadha ghalat. Namun berkata Imam Ar-Razi pendapat tersebut ghalat, salah. Wa inna ma qala Nabi alaihi salatu wassalam yauma Hunain man qatala qatilan falahu salabuhu. Jadi
ini pendapat yang lain lagi. Jadi pendapat yang sebentar ini yang kita jelaskan itu mengatakan bahwa hak daripada anfal adalah milik Rasulullah, dan yang berhak membagi itu hanya Rasulullah SAW, karena ada perbedaan di antara para sahabat terhadap hal tersebut. Sebelumnya kita sudah jelaskan lagi bahwa pendapat jumhur yaitu sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa berhak kita untuk mengambil apapun yang telah kita dapatkan. Oleh karena itu dibantah oleh Imam Ar-Razi bahwa hal tersebut adalah ghalat, karena Rasulullah SAW berkata pada perang Hunain, orang yang membunuh seseorang itu dia berhak untuk mendapatkan salafnya. Dia berhak untuk memperdapat apa yang dia pakai ketika itu. Oleh karena itu, diratlah pendapat yang sebentar ini. Wa qawluhu ta'ala yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul nazala ba'da hiyazati ghanaim badr. Ghanaim badr. Wa ma kanatil ghanaimu qabla dzalika tahillu. Jadi, adapun anfal surat tersebut, ini pendapat Imam Ar-Razi, turunnya adalah sesudah memperdapat ghanaim daripada perang Badar. Yaitu sesudah dikumpulkan, barulah ketika itu tidak boleh lagi dibagi sesuai kehendak hati orang muslimin. Nah, ini perbedaan pendapatnya. Wa maka natil ghanaimu qabla dzalika tahil. Adapun ghanimah-ghanimah yang sebelum dikumpulkan, maka itu halal. Apapun yang kita pendapat itu halal. Jadi nampaklah di sini ada dua pendapat ya. Jadinya pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dikatakan dengan anfal itu adalah sesuatu yang memang diperoleh sebelum dikumpulkannya ghanimah. Nah, dan itu berhak bagi setiap kaum muslimin mengambil apapun yang ia peroleh. Dia memperoleh pedang, silakan ambil. Dia memperoleh tameng, silakan ambil. Nah, berbeda pendapat dengan pendapat yang kedua mengatakan bahwa anfal itu hanya berhak diatur oleh Rasul atau oleh imam, karena perbedaan pendapat yang terjadi di antara para sahabat ketika itu. Nah, jadi tidak boleh kaum muslimin dapat pedang langsung ambil, tidak boleh. Tapi berikan dulu kepada imam, nanti imam lah yang akan mengatur anfal tersebut. Adapun pendapat yang kedua mengatakan yas'alunaka 'anil anfal itu diturunkan sebelum memperoleh atau sebelum dikumpulkan ghanimah. Sedangkan pendapat yang pertama mengatakan surat ini turun sesudah dikumpulkannya ghanimah, sehingga itu tidak boleh lagi untuk diambil segenap hati kaum muslimin. Nah, itu. Ya, itu di bawah itu sekedar perbedaan pendapat yang ada tambahan seperti itu. Kapan ya? Januari ya? Hah? Yang mana Desember? Tanggal berapa? Oh, tanggal 28. Udah ngabut nih. Lalu selanjutnya ini penjelasan tentang bahwa anfal itu adalah milik Rasulullah. Fa idza sabata dzalika fa'lam anna qawlahu yas'alunaka 'anil anfal zahirun bi annahum sa'aluhu 'an malin ma'lumin wa anna al-jawaba fi dzalika anna dzalika lirrasuli wa lillahi wa lirrasuli wa ma'lumun anna kulla shay'in fa huwa lillahi ta'ala milkan haqqan. Falam yakhtalif al-ulama'u anna al-murada bihi istidaha kalaman fatahsulu min al-jawabi anna al-anfal lirrasul. Wa zahiru hadzal qawli yaqtadi amrayn. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa anfal itu adalah milik Rasul, imma yakuna milkan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau wada'ahu haitsu yuridu wa in lam yamlikhu haqiqatan. Jadi kalau seandainya anfal itu adalah milik Rasulullah, itu menghendaki dua perkara. Yang pertama bahwa memang itu adalah milik hakiki bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau itu adalah sesuatu yang akan dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun Rasulullah tidak memiliki hal tersebut. فعلى هذا الوجه اختلف العلماء فقال بعضهم إن للرسول عليه الصلاة والسلام أن ينفذ ذلك على المجاهدين على ما يراه صلاحا. Maka kalau seandainya anfal itu adalah milik Rasulullah, maka Rasulullah berhak untuk membagikannya kepada para mujahid atas apa yang ia pandang pantas untuk memperoleh tersebut. Siapa yang ia pandang pantas untuk memperoleh tersebut, maka Rasulullah berhak untuk memberikan kepada orang tersebut, walaupun bukan orang itu yang memperolehnya. Memperolehnya di medan perang. Wa qala ba'duhum bal dzalika milku rasuli aw kal milki lahu hatta yasrifuhu ila man syaa. Ya, sebenarnya hampir sama saja, dan sebagian mereka berkata bahwa itu adalah milik Rasulullah
ya, milik Rasulullah, dan Rasulullah berhak untuk memberikan kepada siapapun yang dia inginkan. Kalau yang pertama tadi mungkin letak perbedaannya di yang pertama bahwa siapa yang pantas itulah yang diberikan. Adapun kata pendapat yang kedua mengatakan tidak, siapapun yang ia inginkan, ya, walaupun tidak pantas, tapi karena itu milik Rasulullah maka boleh kita berikan. Milik kita boleh kita berikan kepada siapapun ya. Nah, boleh-boleh saja. Karena itu tidak harus memandang kepada salah ataupun tidak salah. Wallahu qawlihi ta'ala fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum kadalalati ala annahu mata arada wad'a dzalika fihim tanaza'u wa ikhtalafu fa anzalallahu ta'ala dzalika ba'tan lahum 'ala ar-ridha bima yaf'aluhu min al-qismati bainihim. Dan adapun perkataan Allah Subhanahu wa taala aslihu dzata bainakum itu adalah petunjuk bahwa ketika di medan perang waktu itu Rasulullah membagikan anfal itu, maka mereka berbeda pendapat, ya kan? Ya tentu saja ada orang yang kenapa dia yang dapat, ya kan? Seharusnya saya yang dapat, sehingga hal tersebut menyebabkan perbedaan pendapat di antara para sahabat. Lalu mereka bertengkar. Oleh karena itu Allah turunkan ayat tersebut untuk menampakkan kepada mereka itu mereka mesti ridha kepada apa yang diberikan oleh Rasulullah atau apa yang dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika dalilun ala annahu laisa bimilkin lahu wala lahum. Ini dalil bahwa anfal itu bukan milik mereka dan bukan pula milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa kanu fi dzalika kaghairihim. Kalau seandainya itu milik Rasulullah maka ya sama-sama berhak. Wa kana la yakunu liqaulihi ta'ala, sebenarnya ini pendapat tadi kan ada yang mengatakan dia milik Rasulullah atau dia seperti milik Rasulullah. Di sini tidak terlalu detail onggok-onggoknya karena tadi dijelaskan secara acak, lalu dia jelaskan lagi, lalu dijelaskan lagi. Sehingga coba kita lihat khulasah masalahnya sehingga di situ nanti akan jelas onggok-onggoknya bagaimana. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. فإن أراد المريد بالملك أن له أن يتصرف فيه على ما يراه ويختاره فنعم، وإن أراد به الاستبدال والانتفاع به فما ذكرناه كالمانع منه. وقيل لذلك نفل لأن الغنائم لما لم تكن مباحة من قبل كانت كأنها عطية زائدة من الله تعالى فسميت أنفالا لذلك. يعني kenapa anfal dinamakan dengan anfal, karena sebelumnya hal tersebut tidak dihalalkan bagi umat-umat sebelumnya seperti yang kita jelaskan, namun pada umat Islam itu diperbolehkan untuk mengambil hal tersebut, maka dinamakan dengan anfal, yaitu tambahan bagi kaum muslimin. Khulasatul mas'alah, ishtamalat hadhihi al-ayatu ala iddati masail. Al-awwal al-murad bil anfal. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan al-anfal, ya jelaslah seperti yang kita jelaskan tadi, ini adalah tambahan bagi kaum muslimin. Lanjut yang kedua, Asalnya ikhtilafur riwayati fi sabab nuzul, yaitu perbedaan pendapat para ulama dalam sabab nuzul ayat tersebut. Al-awwalu annaha nazalat fi qaumir rasul sallallahu alaihi wasallam lil muslimina yawma badrin man qatala qatilan fahuwa kaza falahu kaza wa kaza wa man asarra asiran falahu kaza wa kaza falamma intahatil ma'rakatu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'aluhu dzalika wa ikhtalafu fil ghanaim. Jadi yang pertama mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah perkataan Rasul sendiri yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh seseorang maka dia boleh mengambil apa yang ia dapati, dan orang yang menawan seseorang maka dia berhak pula untuk menjadikannya sebagai budaknya misalnya atau apapun itu. Sehingga hal tersebut setelah peperangan selesai itu menyebabkan pertengkaran di antara para sahabat, lalu mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah turunkan surat tersebut, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Oleh karena itu turunlah ayat ini. Jadi karena sebab pertengkaran mereka, maka Allah turunkan bahwa anfal itu adalah milik Allah dan milik Rasul. Asani annaha nazalat fi Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa dzalika lamma asaba sayfan wa talaba min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an yunaffila lahu atau an yunaffilahu lahu famana'ahu fanazalat al-ayah. Yang kedua ini yang tadi yaitu bahwa Sa'd bin Abi Waqqas mendapatkan suatu pedang, lalu dia bertanya kepada Rasulullah, berikan ini kepadaku. Kata Rasulullah, jangan. Lalu Allah turunkan surat Al-Anfal. Apa kaitannya? Karena ketika Anfal itulah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Rasulullah boleh memberikan hal tersebut kepada mereka.
Yang ketiga, annal muslimina ikhtalafu fil ghanaimi yawma badrin, al-ba'du yuriduna ay yata'atharu bil ghanimati li'annahum الذين قتلوا وسلموا والبعض يريدون منها لأنهم الذين حموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا عونا له وهو حديث عبادة بن صامت. Yang ketiga yaitu yang tadi bahwa ayat ini diturunkan karena mereka berbeda pendapat ketika terjadinya perang Badar itu. Sehingga diturunkanlah ayat ini bahwa Al-Anfal itu adalah milik Allah dan milik Rasulnya, sehingga mereka tidak lagi bertentangan. Ar-rabi'u annaha nazalat li anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alu qismatal ghanimati bainahum yawma badr. Fa'alamahumullahu anna dzalika lillahi wa lirasulihi khassatan dunahum. Nah, dan juga yang mengatakan pendapat yang keempat bahwa ketika mereka bertanya tentang pembagian ghanimah setelah perang selesai, wahai Rasulullah, bagaimana pembagian ghanimah? Maka Allah turunkan surat ini bahwa ghanimah itu hanya milik Allah dan milik Rasul. Nah, jadi pendapat yang keempat itu menyamakan antara ghanimah dengan Al-Anfal. Karena ghanimah itu juga bisa dikatakan sebagai Al-Anfal. Dari segi apa? Dari segi ghanimah sebelumnya itu diharamkan bagi umat sebelumnya, sedangkan ghanimah untuk umat Islam itu dihalalkan. Maka dia juga bisa disebut sebagai Al-Anfal. قلت الأسباب الثلاثة وردت فيها روايات صرح فيها الصحابي بالنزول إلا أن رواية من قتل قتيلا فله كذا ورواية سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص صحيحتان فيمكن أن نقول إن الآية نزلت بالأسباب الثلاثة من باب تعدد الأسباب والمنزل واحد. Jadi bisa dikatakan yang asbabun nuzul yang lebih tepat itu adalah tiga yang pertama, ayat 3 sebab nuzul yang pertama. Apakah boleh sebab nuzul itu banyak sedangkan ayatnya satu? Boleh saja. Jadi ada 3 asbabun nuzul misalnya ta'addudul asbab, namun al-munazzal satu. Banyak sebab-sebabnya, namun yang disurunkan ayatnya tetap satu saja. Karena apa? Karena ayat yang satu tersebut mencakup untuk seluruh sebab-sebab yang terjadi. Lakin riwayat man qatala qatilan arjah. Namun riwayat yang mengatakan man qatala qatilan itu lebih rajih sebenarnya dari segi dalil, namun lebih baik kita untuk menjamak di antara dalil-dalil tersebut. Itu lebih baik. Fi dukhuli law rajjahna ihda riwayataini 'ala al-ukhra li muwafaqati hadis siyaqil qur'ani wa sigatul jam'i fi yas'alunaka 'anil anfal. As-salisu mahallul anfal kama jaa'a fi riwayat. Itu jelas. Jadi ada 4 pendapat ya, atau 4 asbab nuzul ya. Ya. Dan yang rajih itu adalah 3 yang pertama, itulah yang menjadi asbab nuzul daripada ayat tersebut. Ats-tsalitsu mahallul anfali kama jaa'a fi riwayat. Mahal atau siapa yang apa saja hal yang boleh dijadikan sebagai anfal itu. Yang pertama as-salab. Kama idza qala al-imam man qatala qatilan falahu salabu atau qala li sariyati man asaba sahman fa huwa lahu ala wajhi al-hadd 'ala al-qital. Jadi yang menjadi hak untuk anfal itu yang pertama adalah as-salab, atau sesuatu yang dipakai oleh tentara ketika berperang tersebut. Yang kedua, mahalluha al-khumus min al-ghanimati fa huwa liman yarahul imam. Ada juga yang mengatakan bahwa anfal itu adalah al-khumus. Anfal itu diperoleh dari khumus yang untuk imam itu. Jadi kan tadi kita bagi menjadi 5 kan? 1/5 tadi. Yang pertama itu kan dibagi 5 pula. Nah, maka 1/5 yang pertama itulah yang berhak untuk dijadikan sebagai al-anfal. Sedangkan 4/5 tidak berhak dijadikan sebagai al-anfal karena 4/5 itu adalah hak bagi tentara. Ya, itu hak bagi tentara. Maka tidak boleh dijadikan sebagai al-anfal. As-salisu ra'sul ghanimati hasba ma yarahu al-imam. Sedangkan yang ketiga, yang kedua kan, yang ketiga yaitunya adalah ra'sul ghanimah. Apa itu ra'sul ghanimah? Yaitunya sebelum ghanimah itu dikumpulkan. Nah, itu dinamakan dengan ra'sul ghanimah, atau asal daripada ghanimah itu sebelum dia dikumpulkan. Maka ghanimah sebelum dikumpulkan itu berhak juga dijadikan sebagai anfal. Nah, itu berhak juga dijadikan sebagai anfal. Yang keempat, al-mas'ulu anhu hal su'alu istita'un atau su'alu isti'lam, bahwa apakah pertanyaan yas'alunaka 'anil anfal itu adalah permintaan itu ketika itu adalah meminta atau bertanya. Zabal Imamul Qiyah annal murada bisu'ali su'alu isti'ta'i bi an sa'aluhu minal ghanimati amma zada, bahwa para sahabat ketika meminta anfal itu
mereka memang meminta, bukan bertanya. Yas'alunaka 'anil anfal itu mereka bukan bertanya, akan tetapi meminta. Ya kan? Yas'alunaka 'anil anfal, mereka meminta al-anfal itu kepada engkau. Nah, bukan mereka bertanya tentang al-anfal. Itu menurut Imam Iya. Dan mereka meminta sesuatu yang berlebih atas sesuatu yang berhak mereka dapatkan dari yang 4/5. Mustadillan lahu bi zahiri qoulihi ta'ala fattaqullaha wa aslihu zata bainikum minan niza'i wal khilafil waqi' bainahum fiha wa annaha lam takun mubahatan min qablu. Ya, itu jelas kenapa beliau berpendapat bahwa itu adalah memang meminta, karena mereka berbeda pendapat. Nah, berarti memang mereka itu meminta dan bukan hanya bertanya. Kalau seandainya mereka bertanya, mereka belum akan berbeda pendapat. Nah, karena mereka bertanya, ini anfal gimana ya Rasulullah? Kan? Tapi tidak, mereka sudah meminta. Nah, itu yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Al-khamisu summiyatil ghanimatu nafilatan li'annaha ziyaratun fima uhilla li hadhihi al-ummati mimma kana muharraman 'ala ghairiha. Ini sebab penamaan ghanimah sebagai anfal pula. Jadi ghanimah juga dinamakan sebagai al-anfal. Yes, berapa pertanyaan? Lanjut hukmul firari nazah. Hukum lari daripada apa? Peperangan. Qauluhu ta'ala wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin. Bahwa tidak boleh seseorang itu lari pada hari berperang itu kecuali mereka mutaharrifan liqitalin, yaitu mengatur strategi untuk berperang, aw mutahayyizan ila fi'atin, atau mereka berlindung kepada suatu pihak, suatu kelompok. Rawa Abu Nadras an Abi Sa'id anna dzalika innama kana yaum Badr, bahwa hal tersebut adalah ketika perang Badar. Qala Abu Nadras li'annahum law inhazu yawma idzin inhazu ila al-musyrikin wa lam yakun yawma idzin muslimun ghairahum. Karena kalau seandainya mereka berlindung ketika itu, mereka sungguh akan berlindung kepada kaum musyrikin, karena tidak ada lagi kaum muslimin selain mereka. Ya kan, tadi dalam ayat diperbolehkan ketika berperang itu antara memang berperang tetap di tempat lalu berperang, atau boleh mundur sebentar, yaitu untuk mengatur strategi atau untuk berlindung. Namun berlindung kemana pada perang Badar? Kaum muslimin tidak ada. Tadi kan berlindung boleh kepada suatu fi'ah. Fi'ah itu siapa? Yaitu kelompok kaum muslimin. Sekarang kaum muslimin itu tidak ada kecuali mereka. Maka kalau seandainya mereka ingin berlindung kemana? Sungguh mereka akan berlindung kepada kaum musyrikin, bukan kepada kaum muslimin, dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Wa hadzal ladzi qalahu Abu Nadras fihi nadhar. Hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Li'annahu kana bil Madinati khalqun katsirun min al-ansar lam ya'murhum Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khuruj. Bahwa di Madinah masih banyak orang ketika itu, karena tidak seluruh kaum muslimin yang diperintahkan untuk berperang. Namun masih banyak yang ada di Madinah. Falam yakunu yarawna annahu yakunu qitalan wa inna ma dhannu annaha al-'aid. Bahkan sebagian mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa pada perang Badar itu akan terjadi peperangan. Sebagian mereka hanya menganggap hal tersebut untuk pergi untuk memantau medan perang itu. Fa kharaju li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fi man khaffa ma'ahu. Ya, fa kharaju li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi man khaffa ma'ahu. Ya, pada seorang yang bersembunyi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqaulu Abi Nadra innahu lam yakun hunaka muslimun wa innahum law inhazu ila al-musyrikin ghalat lima bayyanahu. Maka Imam Qiyal al-Nasi menjelaskan bahwa pendapat Abu Nadra itu tidak sepenuhnya benar, bahkan itu adalah pendapat yang salah. Karena Abu Nadra mengatakan kalau seandainya mereka berlindung akan berlindung kepada kaum musyrikin, karena tidak ada lagi kaum muslimin selain mereka. Tidak dibantah oleh Imam Qiyal al-Nasi karena di Madinah masih banyak kaum muslimin yang tidak pergi kepada medan perang, bahkan mereka tidak tahu bahwa itu akan terjadi peperangan. Maka qila innahu lam yajuz lahumul inhiyaz yawma idzin li'annahum kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakun al-inhiyaz jaizan lahum. Qala Rasulullah qala Allah ta'ala ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi. Bahwa pendapat lain mengatakan bahwa mereka itu tidak diperbolehkan untuk lari dari medan perang atau untuk berlindung, itu al-ihtiyaz, karena
Rasulullah bersama mereka. Karena Rasulullah SAW bersama mereka. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi mereka untuk lari. Ya kabur kemana? Sedangkan Rasulullah bersama mereka. Fi'ah mereka ketika itu adalah seseorang yang bersama Rasulullah. Itu yang dinamakan dengan fi'ah. Lalu kabur kemana? Sedangkan Rasulullah bersama mereka. Oleh karena itu kata pendapat yang ketiga ini itulah penyebabnya. Falam yakun lahum ayyusallimu nabiyahum, maka tidak mungkin mereka itu menyerahkan nabi mereka. Wa in takaffarallahu bi nusratihi wa ismatihi minan nas, kama qala ta'ala wallahu ya'simuka minan nas. Maka karena dzalika fardan alaihim, maka oleh karena itu hal tersebutlah fardu atas mereka, qalla a'da'uhu aw kathuru. Baik itu musuh mereka sedikit ataupun banyak, mereka tetap harus berada di medan perang. Tidak diperbolehkan lari sama sekali. Ya, tidak diperbolehkan lari sama sekali. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'atul muslimina yauma idzin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fi'ah ketika itu. Fi'atul muslimin ketika itu hanya Rasulullah. Tidak ada yang lain lagi. Ya, kelompok kaum muslimin yang dianggap 6 kelompok kaum muslimin itu adalah Rasulullah. Wa man kana yanhazu 'anil qitali, dan barang siapa yang kabur daripada peperangan, wa inna ma kana yanhazu ila fi'atin. Nah, hanya boleh lari ketika atau berlindung kepada suatu fi'ah. Wa ma kana lil muslimina fi'atun ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan fi'ah ketika itu tidak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau kabur kemana? Sedangkan Rasulullah bersama mereka. Qala Ibnu Umar, kuntu fi jaishin fahasa an-nasu hisatan wa raja'na ila al-madinati faqulna nahnu al-farrarun. Dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fi'ah, artinya perkataan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Artinya ketika Ibnu Umar lari dari suatu peperangan, ya kan, kembali ke Madinah, ya seharusnya tidak boleh ya untuk lari dari peperangan. Namun Ibnu Umar melakukannya. Lalu Ibnu Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nahnu farrarun." Kami adalah orang-orang yang lari dari medan perang. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana fi'atukum. Aku adalah fi'ah kamu. Ya. Oleh karena itu tidak ada tempat berlindung atau tempat untuk meminta pertolongan ketika itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di perang Badar, Rasulullah hadir di perang Badar. Jadi mau berlindung kemana? Sedangkan fi'ah mereka sendiri hadir di peperangan itu. Nah, fi'ah mereka sendiri hadir di peperangan itu. Beda kalau zaman sekarang mungkin bisa banyak fi'ah ya. Banyak kelompok-kelompok misalnya. Ya, nggak tahu juga ada perang di situ. Zaman sekarang bagaimana ya? Mau lari kemana juga kan? Antar negara. Kalau di zaman itu masih bisa. Jadi oleh karena itu pada perang Badar itu tidak ada cerita untuk melarikan diri dari medan perang. Falam yakun lil muslimina idzaka yanhazu qalla adadul aduwi aw kathur. Maka tidak ada cerita bagi kaum muslimin untuk melarikan diri, baik itu musuh mereka sedikit ataupun musuh mereka banyak. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat lain bahwa wahai Rasulullah, bangkitkan semangat kaum muslimin itu untuk berperang. Summa nusikha biqaulihi al-ana khaffafa Allahu ankum. Ini perbandingannya ya, awalnya perbandingannya terlalu jauh, sekarang Allah ringankan bahwa perbandingan kaum muslimin dengan kaum kufar itu adalah 1:2. Ya, 1:2. Itulah yang menyebabkan nanti ada pendapat kalau seandainya kita berhadapan dengan kaum muslimin, kita satu, sedangkan mereka berdua, tetap lawan. Adapun kalau mereka sudah bertiga, boleh kabur. Nah, karena memang Allah mengatakan kaum muslimin ini perbandingan dengan kaum kafir ketika berhadapan adalah 1:2. Jika ada 2.000 pasukan, kita 1.000 pasukan, hadapi. Tapi kalau seandainya mereka 3.000 pasukan, ya pikir dulu kan, dulu cari pasukannya. Walaysa 'inda ashabi syafi'i lidzalika tafsil fa yajuzu firarul wahid min thalathatin. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i sendiri kita boleh lari kalau seandainya satu lawan 3. Karena itu memang sudah di luar batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kita itu perbandingannya 1:2. Wa qala Muhammadun idza balagal jaishu. Siapa ini Muhammad? Yaitunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani atau sahih daripada Abu Hanifah. Idza balagal jaishu 12,000 falaysa lahum ay yafirru min aduwwihim wa in kathura adaduhum. Yaitunya ketika jaish itu sudah sampai 12.000 pasukan, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk kabur walaupun mereka ratusan ribu.
Bukan perbandingan kita 1:2, enggak. Kalau sudah 12.000 enggak ada berlaku itu lagi. Tidak ada berlaku 1:2. Kalau sudah 12.000 pasukan, hadapi mereka, baik itu sedikit mereka ataupun banyak. Walam yuzkar an ashabi Abi Hanifah khilafan fi dzalika, dan tidak disebutkan ada khilaf di dalam ashab Abu Hanifah. Wahtajja bi hadits az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi arba'atun wa khairus saraya 400 wa khairul juyush 4,000 wa la yuhta 12,000 min qillatin. Wa fi ba'dihha ma yaghlibu qaumun yablughuna 12,000 idza ijtama'at kalimatuhum. Jadi ini dalilnya bahwa Rasulullah sendiri yang mengatakan kalau seandainya sudah 12.000 dan satu kalimat mereka, insya Allah mereka tidak akan kalah. Walaupun kita cuma 12.000 orang 120.000 misalnya, itu kan sudah berapa? 1:10. Tetap kita harus berjuang di medan perang. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan hal tersebut. Cuman ada kaitnya. Apa kaitnya? Iza jitama'an kalimat. Kalau memang mereka itu sungguh-sungguh dan memang berperang itu karena Allah dan Rasulnya, bukan banyak kritik lah inilah segala macam, bukan itu. Memang karena Allah dan Rasulnya, insya Allah akan datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza laysa bayan hukm syar'iyyin wa innama huwa bayan hukmin urf. Namun kata Imam Qiyah bahwa hadis tersebut bukan menjelaskan tentang hukum syar'i. Artinya bukan mesti 12.000 lalu secara syarak begitulah kita nggak akan kalah. Bukan, ini hukum bahwa pasukan yang sudah sampai 12.000 pasukan itu insya Allah akan menang kalau seandainya iza ijtama'at kalimat. Wa dzakara at-Tahawi, Imam Malik jawabannya, anna Malikan su'ila faqila lahu ayasbiqu at-takhalluq an qitalin man kharaja an ahkamillahi ta'ala wa hakama bi ghairiha. Apakah kita harus berperang melawan orang yang keluar dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghukum dengan hukum yang lain, dengan hukum dunia misalnya? Banyak sekarang kan? Ya. Faqala Malikun in kana ma'aka 12,000 misluka fala yas'uka takhalluf. Kalau seandainya ada 12.000 orang yang sama dengan kamu, artinya memang sependapat dengan kamu bahwa ini mesti dirubah dan memang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silakan berperang. Wa illa fa anta fi sa'atin min at-takhalluf. Tapi kalau seandainya tidak sampai seperti demikian atau tidak ada 12.000 orang yang seperti demikian, maka kamu boleh-boleh saja untuk mundur. Nah, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan seperti zaman sekarang banyak yang maksa ya. Ingin merubah hukum di suatu daerah menjadi hukum Islam kembali, menjadi hukum Allah. Bagus nggak itu pemikirannya? Sensitif ya? Sensitif. Ya, sebenarnya merubah hukum kepada hukum Allah, siapa yang nggak mau? Sebagai pelajar agama, sebagai orang yang mempelajari syariat Islam, siapa yang nggak mau? Ya, walaupun ini masalah sensitif, cuman hal tersebut pasti kita semua mau. Cuman masalahnya satu, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apakah kita harus berperang sesama kaum muslimin misalnya? Tidak banyak mudaratnya. Atau apakah memang cara yang kita tempuh itu benar atau tidak? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Sehingga tidak mudah untuk merubah suatu sistem itu, tidak mudah. Khulasatul mas'alati ishtamalat hadhihi al-ayatu ala thalathati ahkam wa hiya hukm al-firar min az-zahfi wa hal al-firar min az-zahfi makhsusun bi ghazwati badr am huwa 'amun fi kullin wa 'adadul aduwwi alladhi yahrumu al-firar minhu. Jadi ada tiga permasalahan. Yang pertama, apa hukum daripada kabur dari medan perang itu sendiri, dan apakah kabur dari medan perang tersebut hanya terkhusus di perang Badar saja yang tidak diperbolehkan atau umum pada seluruh peperangan, dan berapa banyak jumlah musuh yang kita boleh kabur daripada musuh tersebut. Nah, itu tiga permasalahan intinya yang ada di dalam ayat tersebut. Awal hukumul firari min az-zahfi. Hadhihi al-ayatu taqtadi alla yafirra al-muslimuna min al-kuffar, fakana dhalika fardan 'alaihim an yathbutu. Bahwa mereka mesti tetap di sana. Qalla 'adaduhum aw kathura duna mura'ati dha'fihim. Wa anna al-firara mahdhurun, bahwa kabur itu adalah haram, li'annahu ta'ala naha anhu thumma tawa'ada 'alaihi, maka memberikan ancaman. Wala ma'na lil mahdhuri illa dzalika, dan tidak ada makna daripada larangan lalu memberi ancaman kecuali
memberi iqab, kecuali itu makna haram, kan? Haram itu adalah larangan beserta ada iqabnya. Sedangkan kalau tidak ada iqabnya maka makruh. ثانيا هل تحريم الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة في المسألة قولين. Maka dalam masalah ini ada dua pendapat. القول الأول قول أبي نضرة وأبي سعيد الخدري إن الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر واستدلوا بأنه لم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak diperbolehkan lari dari medan perang itu, yaitu khusus pada perang Badar saja, karena fi'ah tidak ada selain, karena kaum muslimin tidak ada selain yang pergi berperang. Jadi mereka akan berlindung kemana? Mereka akan kabur kemana? Nah, falam yakun li ahli badrin ayyan hazin wa lil hazilat hazilal musyrikin. Sebenarnya kita jelaskan. Wala lil muslimina fi'atun illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana hadiran. Sedangkan Rasulullah sendiri yang menjadi fi'ah bagi kaum muslimin hadir dalam medan perang. Wa ma'a hudurihi la yu'addu ghairuhu fi'atan. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir di medan perang, maka orang yang berada di Madinah tidak dianggap sebagai fi'ah. Walam yakun al-inhiyazu jaizan lahu. Oleh karena itu tidak diperbolehkan kabur bagi mereka. Fa amma ba'da dzalika fa inna ba'dahum fi'atun li ba'd. Adapun setelah perang Badar, maka boleh-boleh saja untuk kabur lalu mencari fi'ah, ya. Sesudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, maka sebagian mereka adalah fi'ah bagi sebagian yang lain. Kalau seandainya mereka tidak sanggup untuk menghadapi peperangan itu, maka boleh mundur dan mencari bantuan kepada fi'ah yang lain. Wa annahu nusikha hukmul ayati biqaulihi ta'ala al-ana khufifat. Bahwa ayat tersebut dinasahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala al-ana khufifat wa baqiya hukmul firari min az-zahfi laysa bikabiratin. Dan tetap saja hukum firar itu menjadi menjadi sesuatu yang dosa, namun bukan dosa besar. Bukan dosa besar. Yang menjadi dosa besar itu adalah ketika perang Badar saja, kata beliau. Ini pendapat yang pertama. Al-qaul tsani anna hukm al-ayati baqin ila yaumil qiyamati, bahwa hukum tersebut tetap sampai hari kiamat, bahwa lari dari medan peperangan itu tidak diperbolehkan. Wa anna al-hukma 'amun fi az-zuhufi kulliha, bahwa hukum itu وهذا الذي قاله أبو نضرة من عدم وجود مسلمين وقت ذاك فيه نظر لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج ولم يكونوا يرون أنه يكون قتالا وإنما ظنوا أنها العيرة فخرجوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في من خف معه وهذا الذي أيده الإمام الكيا. Ya, pendapat yang kedua ini yang dipegang oleh Imam Kiai Rasul, bahwa intinya adalah hukum yang ada di dalam ayat tersebut itu tidak dinasahkan dan dia berlaku untuk seluruh peperangan. Maka di dunia modern pun kalau seandainya tidak sanggup untuk berperang melawan suatu kaum musyrikin misalnya, maka kita boleh berlindung kepada suatu fi'ah dan tidak boleh kabur, tapi hanya boleh berlindung kepada suatu fi'ah. Kabur dari medan perang tidak diperbolehkan. Kabur dari medan perang tetap tidak diperbolehkan. Farisan al-adadul ladzi yahrumu al-firaru minhu, yaitunya jumlah yang kita haram untuk lari daripada musuh tersebut. Qalat firqatun hadzal amru muqayyadun bisyaritatil mansusati fi mislail mu'minin, bahwa hanya mislail mu'minin atau 2 kali lipat kaum muslimin. Fala yajuzu firarul wahidi min itsnaini wa yajuzu min ats-tsalatsati. Jadi kalau seandainya 2 kali lipat ini berlaku pada ayat yang dinaskan bahwa kaum muslimin itu adalah 1 banding 2, maka boleh kita lari kalau seandainya 1 banding 3. Wa qalat firqatun idza balagal jayshu 12,000 falaysa lahum ay yafirru min aduwwihim wa in taqulu ada wa in taqura adaluhum wastadalla lahu bi hadits Ibn Abbas wa ma dzakarahu Tahawi Ahmad. Sedangkan pendapat yang kedua, kalau sudah sampai 12.000 tidak ada lagi cerita kabur. Tapi bagi pendapat yang pertama, walaupun sampai 12.000, kalau perbandingannya 1 banding 3 tetap boleh kabur. Nah, misalnya kita 12.000, mereka berapa? 36.000, ya kabur. 12.000 lawan 36.000 terlalu jauh perbandingannya, kan? Itu bagi pendapat pertama. Ya. Al-murad min qawlihi ta'ala hatta la takuna fitnatun wa 'illatu qitalil fi'ati al-baghiyah. Qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Makna huwa syirkun, bahwa yang dinamakan dengan fitnah itu adalah syirik.
Waqila hatta la mu'minun an dinihi, supaya kaum mukmin ini tidak mendapatkan fitnah dari agamanya. Wa yadullu ala dhalika anna qatl al-kuffari bi daf'i ad-darari la jazaa'an 'ala al-kufri wa qad syarahnahu min qabl. Jadi oleh karena itu jelaslah bahwa sesungguhnya kita berperang melawan kaum muslimin bukan iqab atas kekafiran mereka, akan tetapi adalah untuk menolak tarar. Islam berkembang dengan apa? Banyak juga diperdebatkan. Islam berkembang dengan apa? Dengan pedang kan? Atau dengan rahmat? Atau banyak apa? Rahmat, sepakat dengan rahmat semua. Ya dengan rahmat. Ya itu benar, tapi Islam berkembang pesat juga salah satunya dengan pedang. Itu tidak bisa dipungkiri. Sebagaimana ini dalam kitab Jawharatul Tauhid. Ya, salah satu cara berkembangnya agama Islam adalah bisayf, dengan pedang. Itu tidak bisa kita pungkiri kalau kita lihat daripada sejarah-sejarah. Namun yang perlu kita ingat itu, kenapa kita berperang ketika itu? Pada zaman Rasulullah apakah ada Rasulullah SAW menyerang pertama kali? Atau mengirimkan surat berupa ancaman misalnya? Ada kalau ancaman. Tapi tidak berperang. Ancamannya hanya saja asli falaka ajra marratain. Falakal ajru marratain. Nah, Islamlah kamu pada raja-raja Majus, pada rajanya. Islamlah kamu maka bagimu ada pahala 2 kali lipat. Seperti itu saja ancamannya kan? Namun mereka akhirnya marah, lalu mereka yang memerangi. Berbeda ketika di zaman Khalid bin Walid, ketika sesudah Rasulullah SAW wafat, apa isi ancamannya? Aslim, Islamlah kamu sama. Beda ancamannya dengan Rasulullah. Kalau seandainya kalian tidak mau katanya, latihan aku biljadin yuhibbuna al-mauta kama tuhibbuna antum al-hayat. Maka aku akan datang kepada kalian dengan pemuda-pemuda yang mencintai mati sebagaimana kalian mencintai hidup. Ancaman Khalid bin Walid kan? Latihan aku biljadin yuhibbuna al-mauta, orang-orang yang cinta mati. Kama yuhibbuna antum al-hayat. Kalian berperang berharap pulang. Ini mereka perang untuk mati. Sanggup nggak? Beda. Nah, itulah yang menyebabkan kaum muslimin ketika itu memang sangat-sangat kuat kan? Karena memang mereka berperang itu memang tujuannya untuk jihad salah satu, untuk menegakkan agama Allah, dan mereka cinta kepada mati karena mati adalah salah satu jalan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala kan? Namun perlu diketahui apakah hal tersebut hal yang ini banyak menjadi syubhat juga bagi orang-orang kafir. Bahwa hal tersebut dilakukan adalah karena memang dakwah. Ya, dakwah itu salah satunya bisa. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak bisa berdakwah kepada negeri-negeri mereka tanpa hal tersebut. Kita diperintahkan untuk berdakwah. Namun sampai dakwah kepada mereka berbeda dengan zaman sekarang. Kita berdakwah di negeri orang, di negeri kaum kafir itu, kita bisa tanpa adanya peperangan. Tidak ada akses. Kita ada akses. Namun pada zaman itu, untuk berdakwah di negeri mereka itu tidak bisa, dihalangi oleh pemimpin mereka. Maka bagaimana caranya untuk menyampaikan dakwah? Sedangkan dakwah itu wajib. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah perang. Ya, satu-satunya jalan adalah al-fathu ketika itu. Pembebasan negeri-negeri tersebut dari pemimpin-pemimpin yang kafir. Hanya itu satu-satunya jalan. Oleh karena itu, mau tidak mau kaum muslimin ketika itu berperang. Dan mesti juga diperhatikan, walaupun kita berperang, ya bahasa kasarnya mungkin menjajah juga, namun berbeda dengan kaum kafir yang menjajah negeri-negeri. Kita berbeda. Kita menjajah suatu negeri, kita hidupkan, dan kita cerdaskan. Berbeda dengan orang-orang seperti kita di Indonesia, kita terjajah bagaimana? Apakah kita tercerdaskan? Ya? Enggak kan? Nah, itulah perbedaan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin ketika menaklukkan suatu negeri. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa salah satu penyebaran Islam itu adalah bisayf. Nah, sebagaimana kita jelaskan ini. Dan perangilah mereka, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada lagi terjadi fitnah. Ikhtalafa fil fitnah. Apa makna fitnah itu ya? Ini
Apa makna daripada fitnah itu? Nah, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah syirik, sehingga tidak ada lagi kesyirikan. Sehingga tidak ada lagi kesyirikan. Wa qila al-bala bi ayyub tanal mu'minun an din. Ada yang mengatakan bahwa yang dikatakan dengan fitnah itu adalah bala, bahwa kaum muslimin difitnah dengan dari agamanya. Wa hadza yalzamul muslimina qital al-fi'atil baghiyah. Oleh karena itu mestilah bagi kaum muslimin untuk memerangi kaum yang bahagia atau pembangkang. Misalnya ada kaum-kaum di zaman Abu Bakar misalnya, ada orang yang tidak mau membayar zakat, maka mesti diperangi, karena mereka menolak hal yang maklum min ad-din bid-darurah, dan itu wajib untuk diperangi. Dalilnya apa? Waqatiluhum hatta la takuna, sehingga tidak ada lagi fitnah. Lanjut. Pertanyaan? Lanjut. Apa bacanya? Mauli. Yang mana? Enggak ada halus. Tarikan yang mana? Di yang sebelumnya Al-Fitnatu itu. Fotonya. Fotonya mungkin. Makna daripada fitnah itu. Ya. Nah, salah satunya ya bisa dikatakan bahwa makna fitnah itu adalah kufur atau kekafiran. Jaizun ayyurida biha al-baghi wal fasad. Ya, hampir sama saja dengan yang atas. Ya, al-kufra nama susnya fitnatul lima fihi dengan fasad. Kenapa kufur dinamakan dengan fitnah? Karena di dalam kekafiran itu ada kefasadan. Itu saja. Fatantazimul ayatu qitalul kuffar wa ahlul baghi wa ahlul abadi wal fasad. Wa hiya tadullu ala wujudi qitalil fi'ati wa qawluhu ta'ala wa yakuna ad-din kulluhu lillahi yadullu ala wujudi qitali sa'iri asnafi ahli al-kufr illa ma khassahu ad-dalil min al-kitab wa sunnati wa hum ahli al-kitab wal sunnah fa innahum yuqirruna bil jizyah. Bahkan ayat yang mengatakan wa yakunu ad-din kulluhu lillah itu memastikan kita untuk memerangi seluruh kaum kafir kecuali orang-orang Majusi dan orang-orang Ahlul Kitab, Nasrani dan Yahudi, karena mereka mau membayar jizyah. Sedangkan yang lain tidak mau membayar jizyah, maka perangi mereka. Wahtajju bihi man yaqulu la yuqirru sa'irul kuffari ala dinihim bid-dhimmati illa haula'il asnaf thalatha. Oleh karena itu sebagian pendapat mengatakan bahwa seluruh orang kufar itu yang ditanggung, yang bisa menetap di negeri muslimin hanyalah 3 orang tersebut. Yang berhak membayar jizyah itu hanyalah 3 orang atau 3 asnaf tersebut. Orang ahli kitab Yahudi, Nasrani dan juga orang Majusi. Selain daripada itu bantai kan. Jadi dalalati ala jawazi iqrari hadil jizyah. Allahu a'lam. Apakah ada ahli kitab sekarang? Siapa yang dikatakan ahli kitab? Kita ahli kitab kan? Enggak. Ahli kitab siapa? Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Apa batasan daripada ahli kitab itu? Apakah memang orang Nasrani sekarang itu ahli kitab? Maka Yahudi sekarang ahli kitab? Maka itu sebenarnya mesti dijelaskan kepada masyarakat kita juga tentang diperbolehkannya bagi laki-laki untuk menikahi perempuan ahli kitab. Apakah ada perempuan Indonesia yang ahli kitab? Orang Nasrani Indonesia boleh kita nikahi? Boleh. Ya mesti dipenuhi syarat-syaratnya. Siapa yang dikatakan ahli kitab yang boleh dinikahi itu? Biasanya adalah keturunan langsung para pengikut Nabi Isa. Ya, keturunan langsung ya mesti tercatat nasabnya sampai kepada mereka, atau dia menjadi Nasrani sebelum Nasrani itu berubah, sebelum ditahrif. Ya, keturunan orang-orang itu mereka sebelumnya memang bukan pengikut Nabi Isa, bukan hidup di zaman Nabi Isa misalnya, namun mereka masuk ke agama Nasrani sebelum agama Nasrani itu ditahrif. Lalu ada keturunan yang sampai sekarang dan masih terjaga. Ya, itu mungkin diperbolehkan. Adapun selain daripada itu, artinya kita tidak ada alasan bagi laki-laki untuk menikah dengan perempuan Nasrani di Indonesia. Kadang-kadang masih ada ya, nikah beda agama di Indonesia.
Alasannya itu boleh nikah dengan ahli kitab cerita. Entahlah kalau di Israel ada, Allah alam. Karena mungkin mereka menjaga nasab, Allah alam. Orang Yahudi ada yang dekat sana. Hukmul ganaim. Qauluhu ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min shay'in wa qala fi ayatin ukhra fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban. قال ابن عباس ومجاهد إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى قل الأنفال لله والرسول وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل ينفذ ما أحرزوه بالقتال لمن شاء ولم يكن لأحد فيه حق إلا من جعله. Apa itu? Mungkin langsung lanjut ke surat Hud itu di Mulgosa. Yang perempuan bagaimana? Yang barat udah ada tadi dan udah ini dilewat juga. Ini masuk berarti lah. Itu masalah. Ya sudah, dengarkan saja. Share tadi deh. قل الأنفال لله ورضيه ولم يكن لأحد فيه حق إلا من جعله الرسول له وذلك كان في يوم بدر وقد روينا حديث سعد بن وقاص في قصة السيف الذي استوهبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك ثم نزل قل الأنفال لله والرسول فدعاه فقال إنك سألتني هذا السيف وما كان لي ولا لك وإن الله تعالى جعله لي وجعلته لك. يعني penjelasan daripada hal tersebut. وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال لما كان يوم بدر تعجل ناس من المسلمين فأصابوا من الغنائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبحل الغنائم لقوم سود الرؤوس من قبلكم كان النبي إذا غنم هو وأصحابه جمعوا غنائمهم فتنزل نار من السماء فتأكلها فأنزل الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا وقوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا يقتضي بظاهره أن تكون الغنيمة للغانم فقط وأن يكونوا مشتركين فيها على سواء إلا أن قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء بين وجوب إخراج الخمس منه وصرفه إلى الوجوب المذكور ثم بعده يخلص للقائمين بعد الصفي والسلب والعطايا المتقدمة ولولا الأخبار المأثورة لكان الفارس كالراجل والعبد كالحر والصبي كالبالغ. Ini menjelaskan tentang ghanimah. Intinya ghanimah itu adalah sesuatu yang dibagi sesudah dikumpulkan tadi. Adapun selain daripada itu, sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal surat Al-Anfal. Dan di sini juga diceritakan lagi bagaimana ghanimah itu terhadap umat-umat sebelumnya tidak diperbolehkan. Bahkan kalau seandainya dikumpulkan, maka akan datang api dari langit lalu membakar hal tersebut. Dan zahir daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala wa'lamu annama ghanimtum fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban, bahwa ghanimah itu hanya untuk ghanim saja. Namun tidak, di dalam masalah ghanimah nanti ada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan ghanimah itu. Contohnya mendapatkan sedikit daripada ghanimah itu. Artinya orang-orang yang hadir namun dia tidak ikut berperang. Seperti wanita, seperti anak-anak segala macamnya, dia ikut hadir namun dia tidak ikut berperang. Itu diperbolehkan juga untuk mendapatkan sedikit daripada ghanimah. Namun sedikit saja, ya. Bukan bagian daripada yang 4/5. Itu berbeda. Maka kalau seandainya tidak ada hadis Rasulullah SAW, tidak akan ada perbedaan di antara orang yang merdeka dan orang yang tidak merdeka, atau anak kecil dan orang yang balik, atau orang yang faris dengan orang yang rajil. Orang yang apa bahasa Indonesia? Rajil itu yang dengan kakinya, faris itu dengan kuda. Infanteri. Pasukannya. Infanteri. Infanteri. Kalau yang itu infanteri itu pakai kuda. Infanteri yang jalan. Yang jalan. Oh, yang jalan. Kalau pakai kuda? Kavaleri. Kavaleri. Ya. Keren ya istilahnya. Sering main game gitu. Jadi pasukan kavaleri itu dapat 3/5, sedangkan infanteri dapat 1/5. Wa'lam anna al-ittifaqa hasilun ala anna al-murada bi qawlihi ghanimtum min shay'in malul kuffari
idza dhafara bihi al-muslimuna ala wajhi al-ghalabati wa la taqtadi al-lughatu hadha at-takhsis walakin 'arrafa asy-syar'u qaid al-lafz bi hadha an-naw' wa samma asy-syar'u al-wasilu ilayna aw wa samma asy-syar'u al-wasilu ilayna min al-kuffari min al-aqwali bismayn. Jadi ada dua pembagian sebenarnya harta orang kafir yang kita dapatkan. Ada kalanya yang dinamakan dengan fai dan ada kalanya yang dinamakan dengan ghanimah. Yang pertama adalah al-fai'u wa huwa alladhi yasilu ilaina min al-kuffari min ghairi harbin. Artinya harta-harta yang sampai kepada kita tanpa melalui peperangan. Apa contohnya? Contohnya kita memasuki suatu daerah namun mereka kabur. Ya. Kita memasuki suatu daerah, kaum muslimin menduduki suatu daerah tanpa ada perlawanan. Ya, tanpa ada perlawanan, maka harta-harta yang ada di sana dinamakan dengan fai. Nah, kenapa dia harta tersebut berhak untuk kita kaum muslimin? Kenapa kita bisa mengambil harta mereka? Nah, boleh sih kita menjarah, gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau seluruh yang ada di dunia ini adalah peruntukan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semuanya untuk semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berhak memakainya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di dalam mazhab Syafi'i, ya sebenarnya agak kejam juga ya. Contoh dalam permasalahan Ihya'ul Mawad. Apa itu Ihya'ul Mawad? Menghidupkan tanah Bukan yang mati. menghidupkan orang mati ya, tapi menghidupkan tanah yang mati. Ya, Ihya'ul Mawad menghidupkan tanah yang mati. Kalau ada orang Nasrani atau orang Yahudi atau orang kafir, ya, mereka menghidupkan suatu daerah. Dia nampak lahan kosong lalu dia kelola, dikelola. Setelah selesai mengelola, maka orang Muslim kalau seandainya datang lalu ingin mengambil hal tersebut, itu boleh-boleh. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i boleh-boleh saja, karena tidak berhak mereka mengelola tersebut. Ya, yang berhak mengelola Ihya'ul Mawad itu tanah yang mati itu adalah kaum Muslim. Kejam sih, cuma yang gimana? Oleh karena itu boleh kita untuk mengambil fai tersebut. Tapi itu juga dengan al-jizyah dan kharaj. Ya, sama-sama saja jizyah itu sesuatu yang dibayarkan oleh orang-orang kafir ketika dia tinggal di daerah kaum muslimin. Begitu juga dengan kharaj. Thumma inna Allah ta'ala kama adhafa al-ghanimata ila al-ghanimina adhafa al-fai'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura. Memang fai' itu diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat tersebut faqtada zahirul ayati ayyaj'ala ba'da ikhraj al-khumusi arba'ata akhmas wal fai'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yahtassu al-ghanimuna bi arba'ati akhmas al-ghanimati fa innahu ta'ala qala annama ghanimtum min syai'in. Jadi sebenarnya pembagian harta fai' itu sama dengan ghanimah. Jadi pembagian harta fai' itu sama dengan ghanimah. Yaitu dibagi 1/5 dulu, lalu 1/5 itu dibagi lagi jadi 1/5 dan 1/5 dari 1/5 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan 4/5 daripada harta ghanimah ataupun harta fai' itu adalah untuk orang-orang yang berperang atau yang menaklukkan itu. Jadi pembagiannya sama. Wa qala faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban faqtada zahiruhu ay yakuna kulluhu lahu. Ya. Khussa minhu al-ba'du baqiya ath-thani ala muqtada al-idafati wa hadha hasanun bayyin. Wa min faqulu mimma ghanimtum halalan thayyiban, sebenarnya secara zahir ayat tersebut menunjukkan bahwa ghanimah itu seluruhnya untuk kita. Namun ada ayat-ayat yang mengkhususkannya sehingga 1/5 dikeluarkan lalu yang lainnya baru untuk kaum muslimin yang pergi berperang. Wa min jumlatil fai'i malul murtaddi idza qutila 'ala riddah. Di antara yang dimaksud yang dinamakan dengan fai' adalah harta orang yang murtad yang dibunuh ketika dia murtad atau karena kemurtadannya. Apa hukum murtad dalam Islam? Haram. Ya haram itu pasti. Maksudnya iqabnya perang ya. Harus perang. Sebenarnya kalau dia sendiri kan ya apakah langsung bunuh? Murtad kan enggak bantai ya. Enggak langsung bantai ya kan. Jadi yang pertama itu mesti istitabah, disuruh untuk bertobat. Tapi itu tugas siapa? Tugas kita, nampak kawan sebelah murtad kan langsung aja lah ya. Jadi sisa ambil parah rumah, lepas ya. Enggak kayak gitu. Jadi yang berhak untuk hal tersebut adalah hakim atau imam. Jadi ketika ada orang yang murtad, maka tugas imam adalah yang pertama istitabah, bukan langsung bunuh ya. Istitabah, disuruh taubat.
Ketika dia tidak mau bertobat, bagaimana? Sudah belum? Nah, kalau seandainya dia tidak mau bertobat, maka hukumannya adalah dibunuh. Jadi kalau udah login nggak boleh logout lagi. Bolehnya logout ke akhirat ya. Jadi dalam Islam kalau udah login ke Islam tidak boleh lagi untuk keluar dari agama Islam. Kalau mau keluar maka konsekuensinya adalah dibunuh. Dan ketika dibunuh, di mana dimakamkan? Nah, di kuburan orang kafir. Dia tidak berhak untuk dimakamkan di kuburan orang muslim. Ya, dia memang kafir. Ketika itu dia dianggap sebagai orang kafir, bukan Islam sama sekali. Bukan Islam sama sekali. Dan tidak diselenggarakan jenazahnya sebagaimana diselenggarakan jenazah orang muslim. Sudah dianggap kafir. Kalau orang yang meninggalkan salat bagaimana? Dalam mazhab Syafi'i ada hukumnya hukum tarikis salat, itu ada buatnya. Ya, hukumul murtaddi wa tarikis salat. Hukum orang yang murtad dan meninggalkan salat. Ya, sama saja, orang yang meninggalkan salat terbagi dua. Kalau seandainya dia meninggalkan salat karena malas atau karena tidak meyakini salat itu wajib. Kalau karena tidak meyakini salat itu wajib, maka hukumnya kal murtad, sama dengan orang yang murtad. Istitabah itu sudah salat. Kalau dia tidak mau dia bunuh. Kalau karena malas bagaimana? Sama saja. Istitabah juga, kalau nggak mau bunuh juga. Ya, begitu kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau seandainya sudah disuruh istitabah, orang yang malas ini tidak mau juga sholat, maka dia tetap dibunuh. Cuman ada perbedaan bahwa orang yang tarik ke sholat ini, kalau seandainya dia mati karena malas tadi, itu tetap diselenggarakan jenazahnya sebagai kaum muslimin. Tapi kalau karena tidak meyakini sholat itu wajib, maka dia sama dengan orang murtad, dianggap sebagai orang kafir karena dia tidak meyakini sesuatu yang makhluk min ad-din bid'ah. Keras ya kalau ini main bunuh aja. Ya, sekarang hukum-hukum tersebut tidak bisa dilakukan karena apa? Karena memang tidak berdiri hukum itu. Tidak ada yang akan berdirikan hukum tersebut. Ya sudah, sabar saja sampai ada yang bisa mendirikannya. Sabar saja. Wa idza thabata al-qawlu fi arba'ati akhmasil fai'i. Apa ini? Setelah apa ini? Oh bukan. Jadi yang dinamakan dengan fai' mana? Wa malul murtadiyah. Wa malul kafiri ghanimatun. Sedangkan harta orang kafir adalah ghanimah in kana usuluhu ilaina bi qahrihi wa qatlihi. Tapi kalau seandainya dengan berperang, maka itu dinamakan dengan ghanimah. Fa in mata min ghairi qitalin fa wajadna ma lahu fa. Namun kalau seandainya mati dia orang kafir itu tanpa berperang, lalu kita menemukan hartanya, ya dia bersembunyi, misalnya dia nggak ikut perang, lalu dia bersembunyi, lalu mati, dan kita memperoleh hartanya. Ketika itu kita ambil hartanya dan itu menjadi faid dan bukan sebagai ghanimah, karena tidak diperoleh melalui perang. Wa idza sabata al-qawlu fi arba'ati akhmasil fai' wal ghanimati fa naqulu amma al-khumus fa inna alladhi la khilafa fihi anna lil yatama wal masakin wal miskin haqqan baqiyan fi khumusil ghanimah. Waqtalafa an-nasu ba'da thalathati fi qawlihi falillahi walil rasul walidil qurba. Jadi masuk kita nanti kepada pembahasan seperlima yang tadi itu. Panjang juga pembahasannya. Intinya kalau seperlima tadi untuk siapa saja? Untuk Rasul, untuk masakin, untuk ibnu sabil, untuk anak yatim dan untuk zil qurba atau zawil qurba. Itunya kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah hidup, ya semuanya berlaku kan. Rasulullah masih ada. Dan kerabat Rasulullah pun masih jelas lah ya kan. Adapun sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bagaimana? Hak kepemilikan Rasulullah diberikan kepada siapa? Dan hak zawil qurba pembagiannya bagaimana? Nah, ini menjadi pembahasan daripada para ulama. Adapun tiga yang lain, yaitu orang miskin, anak yatim dan juga ibnu sabil, siapa yang maksudnya? Siapa yang maksudnya? Orang safar. Ya, jalan. Ya, orang yang sedang pergi safar, ya, orang yang pergi safar. Itu berbeda. Kadang-kadang ada orang yang salah paham dan kita bilang ibnu sabil. Kita nggak ibnu sabil lagi, kita udah mungkin. Ya, kita bukan ibnu sabil lagi. Ya, kita kan nggak di Indonesia, ya enggak. Kita udah mungkin. Selama seseorang tersebut sudah tidak safar lagi, maka dia tidak dianggap sebagai ibnu sabil. Ya, kalau tiga itu jelas. Adapun yang dua lagi, kepemilikan Rasulullah dan kepemilikan zawil qurba itu bagaimana?
Fa'ama qawluhu fa'anna lillahi khumusahu fa'aktsarul ulama'i ala annahu istiftahu kalam. Adapun perkataan Allah sebenarnya 6 kan. Lillahi walil rasuli walidil qurba, ya kan? Lalu yatim, anak miskin dan juga sebenarnya 6 kan. Intinya untuk Allah salah satunya. Nah, maka kebanyakan dari para ulama mengatakan itu hanya istiftahu kalam karena semua hal adalah milik Allah. Oleh karena itu Allah dikatakan walillahi walil rasul. Maka yang pembahagiannya dimulai dari walil rasul, bukan walillah. Walillah. Warawa Tahawi an Abi Aliyah anna sahma Allah Ta'ala masrufun fi nafaqatil Ka'bah. Namun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa ada hak Allah dan hak Allah itu diberikan kepada Ka'bah. Diberikan kepada Ka'bah. Walladzi dzakarahu ba'idun. Namun yang disebutkan adalah sangat jauh dari yang dimaksud. Fa inna in aqrarna sahman lillahi ta'ala adda dzalika ila yakuna al-khumusu maksuman ala sisa. Berarti enggak seperlima lagi. Jadi yang seperlima itu dibagi 6 jadi. Bukan dibagi seperlima, tapi dibagi seperenam. Fa ala hadza yajibu an naqula fa anna lillahi sudusuhu wa li'annahu laysa bi ayyajiba sarfu ila baitillahi ta'ala bi aula min sarfi ila awliyaillah. Maka enggak bisa kita katakan Rasulullah memperdapat khumus lagi. Ya, tidak boleh pula Allah memperdapat seperlima, tapi seperenam, karena dibagi menjadi 6 bagian. Berarti bagi Rasulullah hanya dapat seperenam, tapi tidak ada riwayat semuanya mengatakan bahwa Rasulullah memperdapat khumus. Nah, itu berarti bahwa seperlima tadi itu dibagi 5 dan bukan dibagi 6. Na'am qad qala ta'ala fa anna lillahi khumusahu, ya'ni kull dhalika al-khumus yasrifu fi ma syaa wa arada la anna lahu al-ba'd duna al-ba'd wa la yajuzu an ya'taqida min al-itlaq kaunu mal al-bay' mushtarakan baina Allah wa baina ghairihi. Ya, memang ada perkataan Allah Subhanahu wa taala wa fa anna lillahi khumusahu. Ya, maksudnya adalah bahwa yang seperlima itu dibagikan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa arada la anna lahu al-ba'd duna al-ba'd, bukan karena ini milik dia, tapi seperlima yang tadi itu yaitu sudah jelas kepemilikannya. Jadi yang seperlima itu milik Allah, lalu beliau bagikan kepada Rasulullah, bagikan kepada masakin, beliau bagikan kepada, sudah jelas unggul-unggulnya. Bukan maksudnya adalah beliau memperdapat seperlima yang lain enggak, ya? 4/5-nya lagi bukan milik Allah. Nah, bukan seperti itu. Tapi semuanya adalah milik Allah dan sudah dibagi sesuai dengan yang ada di dalam ayat tersebut. Ada yang dibaca, yang di bawah dibaca, benar dibaca. Oh gitu. Ayolah intinya aja. Penting berpatnya. Langsung ke ulasan aja sih. Boleh. Karena panjang ya. Yang panjang tadi kan sama juga. Iya, dia banyak yang diulang-ulang. Ya sudah, kita masuk pada khulasatul masalah. Yang laki-laki nggak ada yang masuk ya? Nggak ada. Ishtawalat hadhihi al-ayatul karimatu ala iddati masail. Yang pertama, al-qawlu fi nasxi hadhihi al-ayati li awwal surati wal farqu baina al-ghanimati wal bai'i wa kayfiyati kasbi al-ghanimi wa sahmi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbi dzil qurba ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam ma ukhidha min al-adu talasusan aw khilsatan duna idnin imam. Yang pertama yaitu permasalahan apakah ayat tersebut dinasahkan atau tidak, atau apakah ayat itu menjadi nasih terhadap kulil anfal atau tidak. Wastadalla lahul imam bima yali. Pertama, hadits Sa'ad fi qissah as-sayf alladhi istawhabahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm Badr faqad taqaddama. Ini dalil beliau. Wa hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu al-mutaqaddim lam tubahidul ghanaim liqaumin sawwara ru'usan min qablikum. Yang ketiga, anna qawlahu ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min shay'in bayyana wujuba ikhrajil khumus minhu wa sarfuhu ila al-wujuh al-madhkurah. Ya, jadi Imam Qiyam berpendapat bahwa ayat ini adalah menasahkan ayat yang sebelumnya. Karena ayat sebelumnya mengatakan bahwa anfal itu adalah lillahi war rasul. Lalu di sini beliau jelaskan lagi bahwa
beliau jelaskan pembagiannya. Ini bukan hanya milik Allah dan milik Rasul, namun dibagi sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Ya. Dan dari Imam siapa namanya, Imam Muqiyah al-Harasi itu adalah tiga dalil. Tanya al-farqu bainal ghanimati wal fai'. Itu jelaslah bahwa ghanimah adalah sesuatu yang diperoleh dari perang, sedangkan fai' yang diperoleh tanpa perang. As-salisan al-ikhtilafu fi ma ba'da al-khumus min al-fai'. Yaitunya sesuatu yang selain daripada khumus. Bagaimana? Qad zahirul ayati ayyaj'ala ba'da ikhrajil khumusi arba'atu akhmas. Yaitunya 4/5 kan, wal fai'u li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yakhtasul ghanimuna bi arba'ati akhmasil ghanimati. ويكون التقسيم كما في الغنيمة فاقتضى ذلك أن حكم الفيء والخمس سواء. Nah ini antara ya sudah kita jelaskan juga tadi bahwa cara pembagian ghanimah dan cara pembagian fai' dalam mazhab kita itu sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Yaitunya 1/5 dibagi 5 tadi itu Rasulullah SAW kurba yatama masakin dan musafir, sedangkan 4/5 tadi 4/5 lagi 1/5-nya dibagi kepada rajil, sedangkan 3/5 dibagikan kepada faris. 3/5-nya Faris. Apa dari kapal dari pasukan berkuda. Ya, pasukan jalan kaki dengan pasukan berkuda. Bahasa Indonesia apa? Itu bahasa Indonesia tuh. Enggak ada ya? Apa? Kavalri dengan infanteri bahasa Indonesia apa? Iya, Itu bahasa Inggris kan? Pasukan berkuda. Pasukan berkuda ya. Kalau yang jalan kaki, pasukan jalan kaki. Rabi'an kaifiyatu qismatul ghanaim amal khumus yani. Fa innal ladzi la khilafa fihi anna lil yatama wal masakin wa sabil haqqan baqiyan fi khumusil ghanimah. Ya, ini masuk kepada pembagian yang 1/5 yang pertama. 1/5 yang pertama itu jelas 3 orang yang pertama, 3 orang yaitu adalah anak yatim, orang miskin dan sabil itu mendapatkan hak. Waqtalafa an-nas fi dzikri hamil jalalati fi qoulihi ta'ala fa anna lillahi khumusa. Ini perbedaan pendapat apakah Allah itu memiliki hak atau tidak, ya sudah kita jelaskan juga tadi. Lalu apa lagi? Ya, khamisan sahmun Nabi sallallahu alaihi wasallam hala hayati, baru masuk pada apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya memperdapat khumus dan memperdapat jatah atau tidak. Amma sahmu Rasul sallallahu alaihi wasallam hala hayatihi faqad qalat firqatun kana lahu al-khumusu min khumusil ghanimati. Bahwa Rasulullah memperdapat 1/5 dari 1/5. Fasrifuhu fi kifayati auladihi wa nisa'i. Bahwa Rasulullah dari harta yang 1/5 itu beliau menghidupkan anak-anaknya dan juga menghidupi anak-anaknya dan juga istri-istrinya. Wa dakhilu min dzalika qutsan. Dan beliau juga menyimpan cadangan makanan selama setahun dari harta yang 1/5 tersebut. Wa ma yafdulu yasrifu ila al-qira'i was-silahi wa ghairi dzalika min al-masalih. Dan selain daripada itu beliau memberikannya kepada ya untuk hal-hal yang bermaslahat seperti untuk perangan dan segala macam. Wa qalat firqatun ma kana sallallahu alaihi wasallam yatlubu min al-ghanaim li nafsihi shay'an qattu illa as-safiyyu min al-maghnam wa huwa ma kana yatanawaluhu min 'abdin aw amatin aw farasin. Bahwa Rasulullah SAW pendapat yang kedua mengatakan Rasulullah sebenarnya tidak pernah meminta atau tidak pernah mengambil hak apapun daripada ghanimah. Beliau tidak mengambil 1/5. Apa yang beliau ambil adalah safi saja. Apa itu safi? Yaitu harta yang dikeluarkan sebelum ghanimah itu dibagi. Sama seperti yang tadi itu naflun tadi. Nah, dan safi itu apa? Yaitu adalah sesuatu yang dipakai oleh Rasulullah SAW yang salah daripada budak laki-laki atau budak perempuan ataupun budak. Apakah Islam menghapuskan perbudakan? Nah, apakah Islam menghapuskan perbudakan? Bukan lari ke sana. Ya apa enggak? Ya atau tidak? Iya dan tidak. Karena secara zahir tidak ada Islam menghapuskan perbudakan. Karena kalau memang dihapuskan perbudakan maka akan diharamkan untuk memperbudak. Namun hukum menjadikan seorang itu budak sampai sekarang masih berlaku. Namun siapa yang bisa dijadikan budak? Kaum kafir. Dan itu hanya bisa didapatkan melalui peperangan. Tidak ada cerita misalnya kita banyak uang lalu beli budak. Tidak ada cerita. Ya, yang bisa dijadikan budak itu hanyalah orang yang kalah dalam peperangan. Namun kaum muslimin la yata'abbad. Kaum muslimin tidak bisa dijadikan budak sama sekali. Jadi kalau seandainya ada peperangan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, lalu kaum muslimin yang satunya kalah lalu kita jadikan budak, tidak diperbolehkan. Karena kaum muslimin tidak boleh dijadikan budak. Dengan dia Islam itu dia merdeka.
Jadi hukum budak masih berlaku sampai saat sekarang. Namun Islam menghapuskan perbudakan dengan cara yang lebih halus, menjadikannya syariah. Contohnya kalau seandainya membayar kafarat tidak, maka kafaratnya adalah membebaskan budak. Ya, hal-hal yang seperti demikian. Namun tidak menghapuskan perbudakan secara utuh. Dan jangan salah sangka bahwa perbudakan yang ada dalam Islam itu kadang-kadang mungkin jauh lebih mulia daripada pembantu-pembantu yang ada di zaman sekarang. Karena kata Rasulullah SAW, beri makanlah budak-budak kalian dari apa yang kalian makan, dan beri pakaianlah budak-budak kalian dari apa yang kalian pakai. Artinya dimuliakan. Apa yang kita makan, yang diberikan. Apa yang kita pakai, itu pula yang diberikan. Sama, kita samakan antara budak dan budak. Berbeda dengan yang pembantu zaman sekarang, mungkin alah gimana kan? Majikannya makan, dia nggak makan. Jadi ya, seperti itu. Mana lagi? Khamisan sahmuna ini udah tuh ya. Ya, berkata suatu firqah bahwa Nabi SAW tidak mengambil apapun kecuali safi. Biasanya sesuatu yang beliau pakai seperti budak perempuan atau budak laki-laki ataupun kuda. Walahu idza hadara al-waq'ata ma lisaili man hadaraha min arba'ati akhmasil ghanimah. Dan bahkan ketika Rasulullah SAW selain mendapatkan 1/5 dari 1/5 yang tadi, jika beliau ikut berperang, beliau juga berhak mendapatkan 4/5 tadi. Ya, yang 4/5 itu Rasulullah juga berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Apakah Rasulullah miskin? Enggak. Rasulullah tidak miskin sama sekali. Bahkan Rasulullah itu kaya. Ya. Apa mahar beliau? Unta. Ya. Kaya Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menjadi miskin. Ya, tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menjadi miskin. Yang boleh itu hanya untuk menjadi sederhana. Tawadhu, ketika kaya lalu bersikap sederhana, jangan sombong. Itu saja. Adapun menjadi miskin tidak diperbolehkan, karena salah satu penghuni neraka yang paling banyak adalah orang miskin. Kenapa begitu? Karena banyak kejahatan timbulnya dari kemiskinan. Siapa yang mencuri? Orang miskin ya, kecuali korupsi ya. Orang kaya ya. Maksudnya ya, orang yang mencuri kebanyakan karena kemiskinan, faktor ekonomi. Siapa yang membunuh misalnya? Begal-begal itu ya karena kemiskinan juga. Banyak hal-hal yang disebabkan oleh kemiskinan, itu banyak mudarat yang disebabkan oleh kemiskinan. Oleh karena itu jangan pernah menjadi miskin. Amin ya Allah. Wa amma sahmuhu ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam qalat firqatun hal al-khalifati ba'dahu, apakah dia untuk khalifah sesudahnya? Wa qalat firqatun yasrifu fil hamdi wal iddati fi sabilillah. Ada yang mengatakan bahwa bagian Nabi ketika beliau sudah wafat untuk khalifah, ada yang mengatakan bukan, untuk persiapan perang di jalan Allah. Wa qalat ukhra innahu zala ba'da mautihi, bahwa hak tersebut hilang sesudah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yusrafu ba'dahu, maka tidak dipakaikan atau tidak digunakan sesudah wafat Rasulullah SAW. Wala yuraf, dan tidak boleh pula diwariskan, karena memang Rasulullah tidak mewariskan harta. Wala dalila ala qiyamil khalifati maqamahu ba'dahu, dan tidak ada dalil bahwa khalifah menggantikan beliau untuk mendapatkan hak 1/5 tersebut. Wa madhhabul Imam Syafi'i rahimahullah anna al-khumsa ba'da wafatihi yuqassamu ala 4 asmud, bahwa yang 1/5 itu dibagi menjadi 4 saja lagi. Jadi di dalam mazhab Syafi'i ketika Rasulullah sudah wafat, bagian Rasulullah SAW itu tidak berlaku lagi. Artinya sudah dihapuskan. Yang berhak mendapatkan hanya 4 orang saja, yaitu zawil qurba, yatama, masakin, dan juga ibnu sabil. Lalu siapa yang dimaksud dengan zawil qurba dalam mazhab Syafi'i? Yaitu Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. 2 itu saja yang dikatakan dengan ahli bait yang berhak mendapatkan saham tersebut. Wa sahmun lil yatama wa sahmun lil masakin wa sahmun lil miskin. Wa amma madhhabul Imam Abi Hanifah rahimahullah fal khumsu yuqasamu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala thalathati asbab. Bahwa kalau mazhab Abu Hanifah tidak mensertakan lagi ahlul bait. Wa qala qailuna huwa lil fuqara Bani Hashim wa Abdul Muttalib iwadan amma hurrimu min as-sadaqah, bahwa hal tersebut diperbolehkan tetap dibagikan kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib karena sebagai pengganti bahwa ahlul bait tidak boleh menerima sedekah. Ahlul bait tidak boleh menerima sedekah dan juga zakat. Tidak diperbolehkan ahlul bait menerima. Maka oleh karena itu diperbolehkan menerima khumus daripada, atau sekarang rubu ya, niatnya rubu daripada yang 1/5 tersebut. Apakah boleh ahlul bait menerima baitul zakat?
Allah alam, nggak tahu. Ada di sini Ahlul Bait. Ahlul Bait Nabi Adam misalnya. Ya jika ada Ahlul Bait Rasulullah misalnya lalu dia dapat BZ kan, apa hukum dia menerima BZ? Allah alam, saya nggak tahu. Seharusnya tidak diperbolehkan. Qala akharun, hal lil fuqara wal aghniya minhum. Lalu sebagian mereka berpendapat bahwa memang huwa lil fuqara wal aghniya minhum, bahwa ganimah itu tidak dibedakan antara fakir dengan miskin. Pokoknya zawil qurba, maka seluruhnya mendapat yang khumus itu atau mendapat yang lumpuh itu. Dia mendapat harta ganimah tersebut, baik mereka kaya ataupun miskin. Summa innal ladzina asbatu lil aqarib bil istiqaqa ikhtalafu hal yuqasamu ala sawa' aw ala al-warith. Faminhum man qala yuqasamu qismatal ghanimati ala tasawwur. Ya, ada yang mengatakan kalau seandainya zawil qurba dapat, Ahlul Bait Nabi dapat, maka pembagiannya sesuai dengan harta waris atau pembagiannya sesuai dengan ghanimah gitu. Bagaimana cara pembagiannya? Nah, sebagian mereka berpendapat dapat sama banyak. Sebagian mereka berpendapat dibagi sesuai dengan harta waris. Sarisan ma ukhiza min al-adu talassusan akhir satanduna ini. Ya, ini peperangan yang dilakukan tanpa izin imam. Bagaimana? Apakah dibagi menjadi seperlima sebagaimana yang telah berlalu atau tidak? Ittafaqal ulama idza dakhala al-ghazi dar al-harbi bighairi izni al-imam. Ya dar al-harbi bighairi izni al-imam fa akhadha shay'an lam yukhammas. Maka hal tersebut tidak dibagi menjadi lima. Karena al-ghanimata al-ma'khudhu qahran wa ghalabatan. La ihtihlasan wa sariqatan. Bahwa kalau seandainya ada para tentara lalu masuk dia kepada tempat peperangan, medan perang tanpa izin imam, lalu dia memperoleh harta di sana, maka harta tersebut tidak dibagi menjadi seperti itu. Karena yang dinamakan dengan peperangan itu, yang dinamakan dengan ghanimah itu adalah sesuatu yang diperoleh melalui peperangan. Sedangkan sekarang tidak ada peperangan, bukan karena mencuri. Kalau seandainya hal tersebut dilakukan berarti kan mencuri. Namun Quran secara zahir menghendaki mentahmis seluruhnya, ya, tahmis kulli magnum. Wadzalika yastawi fihi hadza wa ma siwahu wa huwa ma la ilaihi imam. Jadi Imam Qiyai al-Rasi berpendapat bahwa tetap dibagi menjadi 5. Walaupun ulama sepakat tidak dibagi kalau seandainya dia talasusan, tapi Imam Qiyai al-Rasi berpendapat kepada tetap dibagi menjadi 5 karena sesuai dengan zahir Al-Quran. Bagaimanapun itu adalah ghanimah, sesuatu yang diperdapat dari medan perang. Lanjut, al-amru bis-sabati wa kaifiyatin dzikri. Sebab perintah tetap di medan perang, untuk tetap di medan perang dan cara berzikirnya. Sebenarnya ini sudah dijelaskan juga di ayat yang berlalu bahwa kaum muslimin itu disuruh untuk tetap di medan perang. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran. Maka tetaplah kalian di sana dan berzikir kepada Allah banyak-banyak. Jadi ini sudah dijelaskan juga sih. Namun yang belum dijelaskan mungkin cara zikir. Ya, cara zikir di sini ada dua ihtimal. Yang pertama adalah dengan hati dan juga dengan lisan. Walaupun sebenarnya nanti yang maksud dari ayat tersebut mencakup kedua-duanya, baik dengan hati ataupun dengan lisan. Adapun yang berkaitan dengan hati, maka terbagi pula menjadi 2 wajah, katanya. Wadzalika bi ahadi wajhaini, imma bi
Bisa tuh. Bisa ya, tetap menarik ya. Dia custom bisa tiru, jadi dia nah ya bukannya yang PP. Berzikir dengan hati yang pertama artinya adalah mengingat pahala terhadap orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu sehingga membangkitkan semangat mereka untuk berjihad. Yang kedua adalah mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan didapat oleh hamba. Itulah cara berzikir. Allah. Lanjut irsyad Rasul ila ma yaf'aluhu bin naqidin lil ahli zajri anzir. Allah Ta'ala fa imma tasqafannahum fil harb fasharrid bihim man khalfahum. Jadi kalau seandainya menghadapi perangan maka fasharrid bihim man khalfahum. Cerai beraikan yang ada di belakang mereka. Apakah al-maksud dari minat tankiri bil asri zajr man siwahu. Artinya menjelaskan bahwa semuanya yang dimaksud daripada tankil bil asri atau memberi ikab dengan mengurung, dengan menawan adalah mencegah orang-orang selain daripada mereka agar mereka tidak berperang lagi, tidak melawan lagi. Jadi dengan adanya tawanan perang, mereka tidak melanjutkan peperangan. Wali ajlihi syuri'atil uqubat, wali ajlihi amara siddiqu wali ajlihi amara siddiqu bi tankiri ahli riddah. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar menyuruh untuk memberi ikab kepada ahli riddah wa ihraqi ba'dihim bin niran, dan membakar sebagian mereka dengan api, dan membakar sebagian mereka, melemparkan sebagian mereka min ru'usil jibal, dari atas bukit, wa tarhihim fil awar, dan selain yang lain dibenamkan di dalam sumur. Ya, ini sebagai pengingat kepada orang-orang kafir yang lain kan. Karena kalau mau murtad ini hukumannya jangan murtad lagi. Ya. Kalau mau murtad pilihannya dibakar dengan api, atau dilemparkan dari atas bukit, atau dibenamkan dalam sumur. Mau murtad apa enggak ya? Sudah taubat. Ya, kalau hukumannya kayak ini siapa yang melakukan? Kalau seandainya hukuman korupsi itu potong tangan, siapa yang sambil korupsi? Bayanun li ahkamil musyrikin ila naqdil ahdi itra bayani ahkamil naqid. Jadi yang perempuan enggak ada yang dimaklumkan ya, baca semuanya. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambir ilaihim ala sawa. Ini tentang melanggar perjanjian. Abahallahu li rasulihi idza tawaqqa'a min a'da'ihi ghailatun min makrin ayyum bala ilaihim ala sawa. Kalau seandainya dicium bau-bau ada makar dari orang lain, dari lawan kita, maka diperbolehkan untuk membatalkan perjanjian tersebut atau melakukan hal yang sama dengan yang mereka lakukan. Hatta la yaqula al-mubtilu innaka naqadta al-ahda bi nasbil harb,
Sehingga jangan nanti orang yang membatalkan itu menuduh kita, malah kita yang membatalkan perjanjian dan melakukan peperangan. Walam yumbaz ila ahli Makkah umudahu. Namun kepada ahli Makkah tidak dikembalikan perjanjian mereka. Bal ghazahum nabzan. Namun kepada ahli Makkah kenapa waktu itu langsung berperang? Harusnya kan tidak langsung berperang, akan tetapi dikembalikan lagi kepada mereka surat perjanjian mereka itu. Nah, tapi kepada ahli Makkah tidak, karena ghazahum nabzan. Nah, itulah cara untuk mengembalikan kepada mereka. Artinya berperang itulah cara mengembalikan janji mereka itu. Di annahum kanu naqadul ahda, karena mereka yang lebih dahulu membatalkan perjanjian. Li muawanati Huzail ala khizaati khulafa'in nabi. Karena Bani Huzail ketika itu membantu untuk mengkhianati para kawan Rasulullah SAW atau para sahabat khulafa'in nabi. Walidzalika jaa Abu Sufyan ila al-Madinah yas'alu tajdid al-ahdi bainahu wa bain Quraisy. Oleh karena itu datanglah Abu Sufyan kepada Madinah untuk memperbaharui memperbaharui perjanjian antara mereka dan di antara kaum Quraisy. Falam yujibur Rasul. Namun Rasulullah SAW tidak mau menjawabnya. Ila zalika. Fali ajli zalika lam yahtaj ila an-nabdi ilaihim. Oleh karena itu apa lagi kita lemparkan lagi perjanjian tersebut, karena memang mereka sudah batalkan, maka tidak perlu lagi untuk mengembalikan perjanjian itu. Sudah, berarti kita langsung perang saja. Nah, berbeda kalau seandainya terbau makar. Kayaknya mereka ingin membatalkan perjanjian nih. Ada hal-hal yang mereka lakukan yang mana hal tersebut menunjukkan kepada pembatalan perjanjian. Maka kita boleh melakukannya terlebih dahulu. Ulangi lagi perjanjian tersebut dan menjelaskan kepada mereka. Baru setelah itu boleh berperang. Namun kepada ahli Makkah ketika itu tidak dilakukan hal tersebut karena mereka sudah membatalkan dengan perilaku Bani Huzail yang mengkhianati kawan Rasulullah SAW. Maka langsung saja berperang. Itu sih. Ulasannya silakan dibaca. Al-amru bil isti'dad lil adu, perintah bersiap-siap untuk menghadapi musuh. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Huwa al-amru bil isti'dad lil adu wa bi i'dad al-qira'i was silahi qabla waqt al-qital irhaban lil adu. Wa taqaddumu fi ribatil khayl isti'dadan li qital musyrikin. Ini adalah kita disuruh untuk berperang atau bersiap-siap untuk berperang melawan musuh. Wa minhu ukhidha i'dadul amwali wal khaza'in li hajatil muslimina ilaiha yawm al-qital. Oleh karena itu diperbolehkan pula untuk mengambil harta kaum muslimin untuk berperang. Artinya ya dikumpulkan harta daripada kaum muslimin sebagai kebutuhan tentara nanti di dalam perang. Khulasa nasat hadhihi al-ayatu ala hukmin muhimmin wa huwa anna Allah amara al-muslimina an yujahizu anfusahum wa adadahum lil jihad wa yasta'iddu lil jihad bi ayyi naw'in min anwa'il quwwati allati yatamakkanuna biha min hifz ad-dawlah al-islamiyyah min al-a'dad wa fath al-futuh. Jadi disuruh kita untuk bersiap-siap. Itu saja. An-nahyu an musalamati al-adu inda al-qudrati ala qahrihim faqad sahih. Larangan untuk berdamai kepada musuh ketika kita sanggup atau ketika kita kuat. Jadi ketika kuat tidak ada cipta damai ya. Damai itu hanya ketika kita tidak kuat atau kita sama-sama kuat ya, atau sama-sama kuat. Makanya ya banyak yang terjadi di Indonesia misalnya, banyak mendahulukan ya, kampus-kampus lah, banyak mendahulukan maqasid syariah daripada hukum syariah itu sendiri. Banyak ulama yang mengkritik. Bahwa maqasid syariah itu apa? Maqasid syariah. Hifzuddin, hifzul mal, hifzul asli, hifzul nafs, intinya ya. Yang paling pertama ya, dia menjaga diri, menjaga jiwa. Banyak itu yang menjadikan itu sebagai landasan utama. Sehingga sedikit-sedikit ini hifzuddin. Ini hifzul nafs. Tidak dilakukan ini karena apa? Karena hifzul nafs. Bukan, hal-hal hifzun nafs dan segala macam itu dilakukan ketika adanya keterpaksaan. Tidak mungkin lagi misalnya ada orang
ada gempa misalnya, lalu kita sedang sholat, apakah kita tetap sholat? Bodoh sebenarnya. Itu sebenarnya ada video yang banyak beredar, lalu Masya Allah gitu kan, kuat imannya. Bukan. Itu karena dia nggak tahu gitu kan. Kalau dia tahu dia kabur gitu kan. Ya kita disuruh untuk hifzul nafs, bukan bunuh diri. Bukan malah lupa lagi kencang-kencangnya. Enggak, kita harus kabur. Nah, itu hifzul nafs. Dan itu wajib. Ketika ada bencana seperti itu, maka wajib untuk melarikan diri. Nah, dalam hal-hal seperti itu boleh untuk hifzul nafs. Tapi dalam hal-hal tidak dalam semua hal. Contohnya begini, bagaimana kalau seandainya kita di Indonesia misalnya diancam oleh negara-negara kafir, kalian kalau orang Indonesia masih Islam, saya belum nuklir. Apakah kita nggak sholat lagi? Ya, kalau kalian masih sholat, saya perangi. Apakah kita harus tidak sholat? Lihifzin nafs. Karena untuk menjaga diri yang nggak usah aja sholat. Ya. Apakah seperti itu konsepnya? Nggak. Itu konsep. Tidak seperti itu. Maka itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Itu hanya dipakai ketika hal-hal yang mendesak. Jadi kalau seandainya ada ancaman-ancaman seperti demikian, tetap kita harus berjuang. Bagaimana sahabat dulu berjuang demi agama Allah, demi bisa untuk menegakkan syariat-syariat Islam. Apalagi kalau seandainya kita sama kuat, kita nggak kuat pun wajib. Apalagi kalau sama-sama kuat, atau kita memiliki kekuatan lebih daripada mereka, maka tidak ada kata musalamah. Jadi an-nahyu an musalamatil adu indal qudrati ala qahrihim wa qatlihim. Larangan berdamai dengan musuh ketika mampu untuk mengalahkan mereka dan membunuh mereka. Qauluhu ta'ala wa in janahu lis-salmi fajnah lah. Kalau seandainya mereka ingin berdamai, maka ya, ikuti. Maka kita juga harus berdamai. Nah, itu ayat pertama. Itu ayat sebelumnya, ayatnya Al-Anfal ayat 1. Mansukhun bi qaulihi ta'ala faqtulul musyrikina. Ini dinasahkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bunuhlah kaum musyrik. Wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Dan perangilah orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan tidak pula beriman dengan hari akhir. Bahwa ayat yang jelas. Fa inna surat Bara'ah, yang kedua itu diturunkan ayatnya dalam surat Bara'ah. Yaitunya akhiru ma nuzil. Bahwa surat Bara'ah itu adalah surat yang paling akhir diturunkan karena berisi bara'atun minallah. Ini adalah perlepasan diri dari Allah, bahwa kita tidak ada cerita damai dengan orang kafir. Fakana al-ahdu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal musyrikin qabla dzalik. Wa qala ta'ala fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'law. Dan sedangkan perjanjian antara Rasulullah dan orang musyrik itu sebelum Fathu Makkah dan sebelum diturunkannya surat Bara'ah. Adapun setelah itu tidak ada lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wala fala tahinu." Maka jangan kalian menghinakan diri kalian, wa tad'u, dan kalian meminta kepada perdamaian, wa antumul a'law. Sedangkan kamu dalam posisi yang lebih tinggi. Ya, kita lebih kuat, kita lebih kuat, namun kita yang menghinakan diri sendiri untuk berdamai. Itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanaha 'anil musalamati 'indal quwwati 'ala qahril 'aduwwi wa qatlihi. Wa lidzalika qala ba'du ashabina idza qadara ba'du ahli thuhuri 'ala qitalil 'adu lam yajuz musalamatuhum. Kalau seandainya sanggup kelompok kaum muslimin untuk mengalahkan musuh, tidak boleh untuk berdamai. Qalu wa in qadaru ba'da dzalika 'ala qitalihim nabadhu ilaihim 'ala sawa'in in tawaqqa'u minhum gha'ilatun. Berkata pula mereka, kalau seandainya mampu pula sesudah demikian untuk memerangi mereka, dan kita dalam keadaan ada perjanjian antara kita dengan mereka, lalu kita mencium adanya bau-bau makar, maka diperbolehkan untuk melemparkan kembali perjanjian tersebut kepada mereka. Wa illam yumkinhum daf'ul aduwwi an anfusihim illa bimalin yabdhulunahu lahum jaza lahum dzalika. Namun kalau seandainya tidak mungkin untuk melawan musuh karena kita lemah misalnya, kecuali dengan harta, maka boleh untuk melakukan hal itu. Nah, ini dalil bahwa boleh saja bagi kaum muslimin nanti ketika dalam keadaan rendah membayar kepada orang musyrik yang lebih kuat. Contohnya mereka mengatakan kalau seandainya kalian melawan, maka akan dibantai. Tapi kalau seandainya kalian mau membayar upeti, maka kalian akan selamat. Maka ketika itu kita tidak ada jalan untuk selamat sama sekali kecuali dengan membayar
upeti. Maka diperbolehkanlah ketika itu. Baru namanya hifzul nafs. Dan itu ada ketika kita lebih rendah. Namun ketika kita tidak lebih rendah daripada mereka, lalu ada ancaman seperti demikian, ya, perang, lawarlah. Perang. Karena Nabi alaihi salatu wassalam qad kana salaha Uyainah bin Husn wa ghayyarahu yawm al-ahzab ala nisfi thimar al-Madinah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu membayar kan, ketika perang Ahzab dengan separuh daripada penghasilan kurma Madinah. Hatta innahu lamma syawara al-ansara qalu. Jadi awalnya begitu di perang Ahzab kan, yaitu di Yaum al-Ahzab, Rasulullah mau membayar upeti separuh daripada penghasilan thimar Madinah. Lalu berkata mereka orang-orang Ansar, tatkala Nabi mengatakan seperti demikian, ini untuk melindungi kaum muslimin ketika itu, melihat kepada banyaknya orang Yahudi dan kemungkinan besar kaum muslimin itu kalah. Maka berkata orang-orang Ansar, hadza mimma amarakallahu bihi amir ra'yu wal makidah. Apakah ini adalah perintah Allah atau pendapat engkau wahai Rasulullah? Ini dalil bahwa kita boleh bermusyawarah atau Rasulullah boleh memunculkan ra'yu beliau sendiri. Karena ada sebagian Asy'ariyah berpendapat bahwa Rasulullah tidak berpendapat sendiri. Nah, dengan dalil apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka dengan dalil ini bahwa Rasulullah seluruhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari ilham ataupun tidak. Namun di sini kita menjadi dalil bahwa Rasulullah juga berpendapat. Qala bal huwa ra'yun, kata Rasulullah. Bukan. Namun aku memberikan upeti itu adalah pendapatku sendiri. Li'anni ra'aitul araba qad ramatskum anfusin wahidin fa aradtu an adfa'ahu ankum ila yawmin. Jadi karena memang seluruh orang Arab sekarang sudah sepakat untuk mengucilkan kamu, ya. Orang Arab Makkah juga dan orang-orang Yahudi juga. Oleh karena itu aku ingin menjaga kalian sampai hari yang ditentukan. Faqala Sa'dan, berkata dua Sa'd bin Ubadah dan Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhuma, wallahi ya Rasulullah innahum lam yatma'u fiha minna illa bisyira'in aw qira'in wa nahnu kuffar. Mereka tidak akan mau bermuamalah kepada kita kecuali kita dalam keadaan kafir. Fakaifa wa qad a'azzana Allah ta'ala bil Islam wa la nu'tihim illa bis-sayfi wa shaqqa as-sahifata. Kata mereka berdua, bagaimana mungkin itu kita lakukan sedangkan Allah sudah memuliakan kita dengan Islam? Maka tidak akan kita berikan kepada mereka apapun kecuali pedang. Artinya perang, ya. Nah, walaupun kita sedikit, katanya, kita sudah dimuliakan dengan Islam, maka tidak akan kita berikan kepada mereka kecuali pedang. Wasyaqqas sahifah, dan keduanya merobek sahifah itu atau perjanjian tersebut. Itulah semangat kaum muslimin itu, ya. Menang nggak kita salah? Nah, walaupun sedikit kita, tapi kita. Nah, oleh karena itu sampai sekarang sering juga dilakukan sama orang-orang musik. Lanjut? Mungkin udah dulu sih. Udah dulu ya? Ya. Sudah berapa jam? Udah 2 jam lebih. Karena ada lanjut kodoya di sini. Oke. Berarti selanjutnya, waduh. Kita pertemuan kita hari Rabu ya? Hari Rabu sama Jumat. Saya tengok lagi. Apakah kita akan majukan jam 2? Kira-kira ada dars. Hari apa sih? Ada bimbang. Hari Rabu dengan hari Jumat. Hari Jumat jam 2 kosong deh. Jam 2 kosong. Hari Rabu? Hari Rabu Kosong. kosong itu. Bisa misalnya. Ya saya lihat waktu dulu. Soalnya harus kita kejar ya. Allahumma salli ala makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada makhluqatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dzakiruna wa waqara
wabarakatuh.